Penyebab jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD Tangerang masih menjadi misteri. Meski KNKT sudah menemukan berbagai fakta terkait kecelakaan ini, namun belum ditemukan secara pasti faktor utama penyebab peristiwa ini. Benarkah cuaca adalah faktor utamanya? Adakah faktor kelalaian yang menyebabkan jatuhnya pesawat latih bernomor registrasi PKIFP minggu sore lalu? Saksikan ulasannya hanya di Editorial Review. Seorang wanita diteror dan dilecehkan selama 10 tahun oleh seorang pria. Diketahui pelaku adalah teman korban semasa SMP. Lalu bagaimana awal mula aksi teror ini terjadi? Bersama Detik Jatim, saksikan laporannya dalam Indonesia Detik ini. Ragam cara dilakukan seseorang untuk mendapatkan rupiah. Begitu pula dengan Susanto yang siap mengerjakan apa saja dengan slogan Santoso. Lalu bagaimana cara Susanto mendulang rupiah? Simak pembahasannya hanya di Sunset. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detik Sore lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 20 Mei 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hai, selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah. Kita hari ini seru banget pakai baju warna merah gitu ya. Kita tumben loh pakai baju semeriah ini, Dok. Iya lagi Shout kayak. out untuk tim wardrobe kita hari ini. Terima kasih ya Irma dan kawan-kawan untuk pilihan baju warna merahnya, mengingatkan kita akan tahun Ya ampun. kotak-kotak nih. Baju kotak-kotak merah tuh mengingatkan tahun-tahun itu. Kalau Arsenal menang kita bisa bilang ini untuk merayakan kemenangan Arsenal di Liga Inggris. Tapi sayangnya Ini buat Leverkusen aja lah ya. Kenapa? Karena buat tim Eropa yang juara tuh yang bajunya warna merah cuma Leverkusen deh kayaknya. Juara Liga. Oh, yang untuk Iya Liga Eropa. Liga Eropa. Kan kalau Itali Inter Milan, Inggris City biru juga, Spanyol Real Madrid putih. Cuma Jerman doang yang merah. Iya yang merah benar. Tapi kalau ngomongin Leverkusen ini keren banget, season ini unbeatable. Unbeaten. Luar biasa. Itu mengingatkan saya akan Arsenal di tahun 2016 bukan 2016, 2006 apa 2005 gitu. Oh 2004, sorry benar banget. Thierry Henry adalah top scorernya di momen itu. Gue kayak apa gue pindah aja dari Juventus ke Arsenal. Karena keren banget Arsenal mainnya waktu itu. Unbeaten juga soalnya. Aduh tapi sayangnya 2 musim terakhir ini meskipun nyaris gitu ya. Tapi ya sayangnya Manchester City lebih perkasa gitu ya di Liga Inggris ini. Pep Guardiola keren banget sih. Aduh. Rekornya kayaknya gak akan bisa ada yang mengalahkan dalam waktu dekat. Sepertinya ya. Dan kalau berbicara warna merah juga diliputi kesedihan nih para fans Liverpool. The Reds karena ditinggalkan sama Jurgen Klopp. Semalam itu adalah meskipun menang gitu ya, tapi itu ya sweet goodbye lah gitu ya buat Klopp. Saya jadi sedih nih. Tapi udah ketahuan kan pelatih selanjutnya udah diteriakin duluan iya kan. sama Klopp. Aduh ya begitulah ya buat para pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris. Ini lagi sebuah euforia baru lagi meskipun banyak yang berkomentar kayak ya dia lagi yang menang gitu ya. Tapi gimana dong, kualitas berbicara ya kan. Kualitas, walaupun katanya Arsenal tetap merupakan tim kuat di Liga Inggris. Oh iya of ini, course kan? Arsenal luar biasa. Mantap. Luar biasa, 3 klub yang meraih juara memang banyak kan yang tidak warna merah. Sementara yang warna merah mengalami nasib naas, terutama di penghujung musim. Warna merah juga mengibaratkan tentang kesedihan sebenarnya. Masa? Bukannya semangat ya warna merah itu ya? Somehow kesedihan juga. Oke. Karena merah itu darah. Oh, ya, pertumpahan darah. Betul. Ya. Itu adalah terminologi yang baru saja saya ciptakan barusan. Tapi benar, ini kita lagi banyak banget dapat kabar gak enak. Oh iya, dalam benar. akhir pekan kemarin ya iya, kan. Iya benar, kabar duka ya. Betul, kabar duka. Yang sebelum hari ini terjadi adalah jatuhnya pesawat latih di BSD City. Betul. Di sore hari, gue buka handphone itu langsung kayak, apaan nih breaking news? Pesawat jatuh di BSD. Iya. Literally BSD gitu, literally di BSD sebenarnya. Iya, benar di BSD. Dan banyak orang yang ngelihat ketika pesawat itu mau jatuh gitu kan. Benar. Banyak yang untungnya sih gak ada korban jiwa juga yang di masyarakat di bawah ya. Iya, benar. Tapi memang ada 3 orang awak pesawat yang juga hadir di dalam dan semuanya meninggal dunia.
Dan kalau kita ngomongin soal pesawat jatuh nih, ada juga helikopter yang terjatuh gitu ya, yang berisi Presiden Iran Bener. beserta Perdana Menteri dan juga beberapa jajaran pemerintahannya Iran gitu ya. Dan dari laporannya ini dinyatakan semua penumpang yang ada di dalam helikopter ini meninggal dunia. Jadi ya tidak hanya Indonesia yang berduka, tapi kalau kita berbicara mengenai kecelakaan pesawat ya dunia juga ikut berduka, terutama di Timur Tengah, terutama lagi di negara Iran sana. Di Iran yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Betul. Tadi Maya datang-datang udah nanya, "Dok, ini apa hubungannya? Presiden Iran meninggal kemudian harga minyak naik." Terus gue jawab, nanti kita tanya Mbak Sheryl. Itu Pasti adalah Mbak Sheryl punya jawaban yang jawabannya. paling Iya. diplomatis dan paling aman gitu Paling ya. aman. Tapi gue sempat browsing-browsing juga tadi, ternyata Iran itu adalah di OPEC sendiri. Dia kan ada salah satu member OPEC gitu kan ya. Itu memberikan kontribusi sebesar 10% dari jumlah minyak yang Produksi diproduksi minyak di dunia 10% begitu. that's a big number. Ya, kalau dibandingkan sama Indonesia, dia itu memproduksi kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali lebih banyak Lipat, daripada ya. Indonesia Indonesia gitu. kecil banget sih produksinya, apalagi sekarang lagi dalam masa landai gitu. Ya. Tapi kita tinggalkan dulu berita-berita tadi, kita mau tahu dulu kondisi jalanan di Jakarta saat ini, karena kayaknya agak landai sedikit kondisi jalanan di Jakarta. Karena lagi banyak pada yang ke Bali, betul sekali. Bener. Termasuk pada pengen ngelihat Elon Musk juga kayaknya ya, karena jarang-jarang tuh Elon Musk bisa Siapa nyampe tahu dia Indonesia. giveaway ini Starlink kan ya. Starlink kopi. Iya. Oke, kita sapa Brigadir Putri yang udah ready buat kasih tahu kita kondisi jalanan di Yes. bukan ibu kota, di Jakarta. Jakarta. Sore hari ini. Selamat sore Brigadir Putri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mae, Edo di studio. Brigadir Putri nggak ke Bali? Enggak, saya standby Jakarta. Standby Jakarta ya. Kita kira tadi akan laporannya tuh dari Dari Bali, Bali karena ya. kemarin baru pembukaan kan World Water Forum. Tapi belum ya. Belum. Di Bali Ibda Syahara ya. Iya, dengan Ibda Syahara. Alright. Nah, kalau saat ini lagi di mana nih posisinya? Saat ini lagi di Matraman, Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur. Kalau begitu, tapi kalau Kalau di gitu Jakarta nyanyi Timur, dulu dong Matraman dari di upstairs. emang ada lagunya ya? Oh, ada. Gimana tuh? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu Tos kayaknya. kita nggak tahu ya. Oke, ini tapi kalau biasanya kalau misalnya laporan atau laporan NTMC di jam-jam segini tuh nggak terlalu ramai biasanya kalau di Jakarta Yang Selatan kedua ya. baru. Nah, kalau yang kedua baru. Tapi ini kayaknya apakah Jakarta Timur memang selalu ramai seperti Ya, ini di sebenarnya sudah Matraman? cukup ramai ya. Iya, mungkin boleh langsung dilaporkan. Silakan. Silakan Brigadir Putri laporannya. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Selamat sore Detikers. Bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang langsung kami pantau dari Matraman, Jakarta Timur. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup ramai di berbagai arahnya dan terlihat volume kendaraan juga terus meningkat di jam pulang perkantoran sore hari ini. Dan hal ini terjadi dari kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Cawang, terlihat adanya antrian kendaraan yang didominasi dengan kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 4. Dan antrian kendaraan ini terjadi hanya menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Namun sedikit terjadi ketersendatan juga disebabkan adanya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk lalu lintas sore hari ini dari arah kawasan Pramuka terpantau lancar. Kecepatan kendaraan masih ditempuh dalam batas normal berkisar kurang lebih 30-40 km per jamnya. Kami himbau para pengendara walaupun masih normal untuk lalu lintas, dimohon untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Kepada pengendara roda 2 khususnya agar menggunakan helm saat akan berkendara. Selanjutnya kendaraan dari arah sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar, yakni dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Senen. Sedikit terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal.
Dan Detikers berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, terjadi 163 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 21 luka berat, dan 210 luka ringan. Dari 163 kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di jalan non-tol. Penyebab laka diantaranya karena tidak konsentrasi dan kurang berhati-hati saat mengemudi. Untuk itu, Detikers kami himbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan jiwa. Dan untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1506669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Mai dan Edo di studio. Terima kasih banyak Brigadir Putri Thank atas you, laporannya. Brigadir Putri. Terlihat sangat cerah sekali wajahnya menyambut hari Senin ini. Apa sih rahasia para bintangnya Brigadir Putri? Istirahat yang cukup. Oke, noted. Jangan Wah, pakai itu- sunscreen. Jangan lupa pakai Mantap, sunscreen. mantap, mantap. Itu adalah rahasia umum, tapi jarang ada yang ngelakuin. Terutama Istirahat yang cowok. cukup tadi ya. Ya, Istirahat yang cukup. Bukan Oh, sunscreen. sunscreen. Iya kan? Gua Biasanya nggak pernah pakai cewek sunscreen. nggak pernah kan? Tetap Tuh. seperti ini. Iya. Edo tetap mau bilang kalau dia glowing tanpa sunscreen. Emang sunscreen buat glowing? Sunscreen itu menghalangi sinar matahari, efek buruknya. Tuh. Oke, Nanti di takut sih. umur gue lo bakal kena flek gitu. Di umur gue. Di umur gue gak tuh. Oke. Brigadir Putri terima kasih atas Yes. laporannya. Kita ketemu lagi di segmen kedua ya. Terima kasih. Selamat bertugas Ketemu kembali. lagi Bye. nanti. Baru aja mau ditanyain merek sunscreennya apa. Sekarang udah banyak banget merek-merek sunscreen yang bisa dikatakan murah ya, Hmm. affordable tapi juga bagus gitu. Produk dalam negeri Sunscreennya nggak? produk dalam negeri banyak banget yang Banyak punya juga. sunscreen bagus-bagus. Terus juga sunscreennya tuh bisa menahan SPF sampai SPF 50. Cuman catatannya nih ya Detikers dan juga kalau misalnya Edo baru memulai untuk pakai sunscreen, catatannya adalah biasanya yang bikin nggak enak pakai sunscreen itu kok kayaknya berminyak banget gitu kan. Yang risih gitu. Greasy banget gitu di wajah atau di kulit. Nah, kalau kalian lihat semakin tinggi tingkat SPF sunscreen itu dia akan semakin greasy. Gitu. Jadi semakin rendah jadi dia akan dipakai lebih nyaman cuman proteksinya kurang. Terserah kamu mau pilih yang mana. Bagus banget ya produk knowledge-nya ya. Itu bisa didapatkan di mana tuh produknya? Bisa didapatkan di toko-toko berwarna kesayangan Anda. Bisa toko hijau, bisa toko oranye gitu kan ya. Bisa bebas. Oke. Jadi itu bisa menahan sinar UV ya yang Bener efek membahayakan buruknya. kulit, Betul ya. sekali. Nah kalau sunscreen bisa menahan gejolak sosial masyarakat juga nggak? Oh, tentu saja tidak tahu saya. Tidak bisa kan? Yang bisa menahan gejolak sosial di masyarakat salah satunya adalah perlindungan sosial alias dana perlindungan sosial. Tapi sebelum ke Perlinsos nih ya, Kenapa? gue mau apa ya, buat bridging sedikit gitu. Boleh, Mumpung nyambung nih. Tadi kan Mm-mm. Brigadir Putri lagi ada di Matraman kan. Betul. Kalau kita lihat kondisi di sana kan emang rame banget kan kondisi di Mm-mm. sana. Ini juga relate sama penghasilan dari tukang parkir di Matraman. Rame. Iya, jadi ada pengakuan jukir minimarket di Matraman yang punya penghasilan lebih dari UMR Jakarta. Padahal cuma nungguin doang ya. Ya. Tiba-tiba hadir aja. Ya ada mungkin yang tiba-tiba hadir, tapi ada juga yang emang beneran ngejagain. Cuman kan itu beda-beda ya. Berapa penghasilannya? Nih yang aku bacain ya. Jadi ada salah satu juru parkir di salah satu gerai Indomaret di daerah Matraman, Jakarta Timur. Itu bilang kalau dia bisa bawa pulang uang sekitar 150 sampai 250 ribu per hari tingkat sesuai dengan tingkat keramaian pengunjung. Kalau dikali 30, 250 ribu tuh berapa ya dok? Coba. Gaji dia lebih banyak daripada fresh graduate. Fresh graduate Iya, ya. fresh Dan graduate penghasilan dari itu tuh universitas. katanya itu kotor, belum sama rokok tapi bisa makan. Nah itu juga tapi kalau seharian sih. Pokoknya kisarannya 150 ribu lah. Tapi kalau lagi rame-rame banget itu bisa 250 ribu. Nah artinya kalau diestimasiin jukir itu bisa mendapatkan penghasilan sekitar 4,5 sampai 7,5 juta per bulan. Oh my god. Angka yang sangat menarik untuk Wow, bisa dijajal wow. juga. Pantesan makin kesini kayaknya makin banyak aja juru parkir ya kita lihat di mana-mana. Padahal kalau UMR Jakarta sekitar 5 jutaan ya dok. Iya ya? 5,2 apa 5,3 gitu. Oh my god. Sementara di
sisi belahan daerah atau dunia lainnya ada seseorang bernama Santo yang melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu. Ih, bener Susah-susah. banget. Dan dia tuh sering banget disuruh-suruh, dimintain tolong gitu ya. Hmm. Yang unik-unik gitu. Nggak cuman kayak beliin makanan, beliin minuman gitu kan udah biasa ya. Tapi ini lucu-lucu gitu disuruhnya, Iya. unik-unik. Dan dia mau gitu. Hebat ya. Nah, itu nanti Santonya akan kita hadirkan langsung di sini Detikers. Wah. Makanya jangan pindahin channel kalian kemana-mana, tetap tonton Detik Sore. Nanti Ya. di ujung kita akan hadirkan Di Sunset Mas Talk Santo yang nanti. fenomenal itu. Mm-mm. Tapi sebelum ke Mas Santo, kita mau bacain lagi beberapa berita terkini lainnya. Tadi kita udah nyinggung sedikit soal anggaran Perlinsos. Ya. Jadi Maya ada anggaran Perlinsos yang disediakan untuk Mm-mm. tahun depan. Mhm. Itu jumlahnya 513 triliun. Banyak banget. Wow, kalau dibandingin sama di tahun sebelumnya, Dok, ini Meningkat. Meningkat Jadi ya. anggaran Perlinsos tahun 2025 itu 496 sampai 513. Nah, Perlinsos ini adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, oke. makanya tadi mengurangi gejolak sosial termasuk, dan diupayakan sejumlah program seperti peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni, terus mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, dan juga mempercepat yang namanya desa-desa mandiri. Ini juga disiapkan pemerintah anggaran sekitar 708,2 triliun sampai 741 triliun untuk pendidikan, kemudian anggaran kesehatan 191 triliun sampai 217 triliun. Pokoknya banyak deh. APBN kita tuh tembus lebih dari 3.000 triliun untuk tahun depan, dan memang kalau di tanggal-tanggal sekarang itu adalah tanggal di mana pemerintah dan DPR juga lagi sedang membahas untuk Undang-Undang APBN 2025 untuk bisa disahkan nanti ketika paripurna menjelang pidato presiden kenegaraan di bulan Agustus nanti gitu. Begitu, oke. Kalau tadi kita sudah, tapi pastinya kalau anggaran Perlinsos ini kita juga nantikan ya, semoga tujuan-tujuannya atau peruntukannya itu benar-benar dijalankan sesuai amanah gitu Iya, kan ya. alias tepat sasaran. Nah, tepat Nggak sasaran. kemana-mana. Seperti sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar tuh juga kadang-kadang nggak tepat sasaran loh sentimennya. Dan bisa naik turun juga ya, dinamis sekali hari ini ya. Hari ini tuh kita lihat bisa tiba-tiba nyungsep IHSG di ujung-ujung perjalanannya. Padahal tadi pagi pas gue lihat-lihat tuh kayak, wih ini ijo nih kok kayaknya bersemangat banget nih Iya. pasar kita hari ini gitu kan ya. Para pelaku pasar juga mungkin masih banyak optimis begitu kan ya dengan rilis data atau data inflasi dari Amerika Serikat yang katanya nggak ngegas banget gitu kan ya inflasinya. Apakah seberpengaruh itu gitu. Tapi Yang ternyata selalu dinanti ya. Ternyata memang ya ada sentimen-sentimen lainnya juga mempengaruhi. Iya, betul, Seperti betul. sentimen-sentimen yang satu ini Detikers yang sudah kita siapkan, yang tandanya sebentar lagi the one and only you know who akan hadir sebentar lagi bersama kita di sini. Takut banget You know folder who. moto. Ini dia sentimen-sentimennya. Halo Detik Sore, kembali lagi bersama saya Cheryl Tanuwijaya di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Gak ada kecrekannya lagi di sini. Aduh. Keren banget Mbak Cheryl, tanpa ada jeda loh. Langsung Bener. mulus kayak kereta cepat. Satu Wus-wus. nafas.
Satu nafas kayak Satu lagi ijab nafas. kabul ya. Astaga. Mbak Sheryl apa Tapi- kabar? Kabar baik dong. Baik ya. Baik ya. Tapi kayaknya kalau kita melihat pergolakan pasar hari ini nggak Hmm. semuanya baik-baik aja kayaknya Mbak Sheryl ya. Betul. Banyak betul. sentimen-sentimen yang juga mempengaruhi. Mungkin tadi Hmm. dikasih intip sama Edo kalau hari ini menjelang penutupan di jam 4 sore ini nyungsep gitu kan ya. Nah kalau dari sentimen pasar yang tadi kita sudah saksikan bersama nih, yang paling mempengaruhi ini apa Mbak dengan nyungsepnya IHSG kita di jelang penutupan jam 4? Oke, sebenarnya IHSG yang melemah ini juga dari sesi 1 udah lumayan melemah, tapi semakin menjelang penutupan kelihatannya Semakin landai. semakin terjal penurunannya gitu ya. Jadi sentimennya memang tadi siang ada rilis data dari Bank Indonesia, yaitu neraca penjualan Indonesia ya, NPI. Untuk periode terbaru ini sayangnya turun ya, defisit. Ya. Turunnya nih lebih besar daripada perkiraan pasar. Bahkan ini menjadi defisit NPI yang pertama dalam 3 kuartal terakhir, seperti itu. Jadi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ekspor yang turun ya, sehingga pendapatan primer ini juga turun. Nah, tapi kenapa membuat bursa saham kita koreksi? Lalu kita lihat juga sektor keuangan koreksi paling dalam ya, termasuk karena ini membuka peluang pelemahan rupiah lebih lanjut lagi nih teman-teman gitu. Setelah di bulan lalu ada kenaikan suku bunga BI, ini sempat menyelamatkan rupiah kita sempat ke bawah 16.000 per 1 US dollar. Nah, sekarang dengan rilis data NPI yang defisit ini membuat investor kembali insecure gitu ya. Sehingga kalau rupiah melemah di tengah tren penguatan indeks dolar yang masih berlangsung, ini kan jadi membuka peluang kalau suku bunga BI bisa kembali naik nih, jangan-jangan bisa setidaknya 1 kali lagi naik kalau pelaku pasar melihat ancamannya dari sana. Padahal seperti ada itu. proyeksi BI sebenarnya akan mempertahankan bunga acuan ya. Iya, untuk RDGBI di pekan ini ya. Cuma di gara-gara ini esok ada dan- kemungkinan itu jadinya. Enggak di RDG di ininya sih di bulan ini banget gitu, kalaupun naik mungkin di masa depan ya, di beberapa gitu. bulan ke depan kayak gitu. Soalnya kan dari The Fed-nya juga masih ngambang omongannya ya, masih belum secara pasti untuk memangkas suku bunga. Lalu dengan data NPI yang defisit lebih besar daripada perkiraan, semakin membuat pelaku pasar insecure ya, was-was nih. Jadi apalagi indeksnya sudah naik signifikan di pekan lalu, Nah, IHSG-nya sudah dekat sama rekor tertinggi. Jadi ya dijual dulu sambil mencermati kira-kira proyeksi dari BI di esok dan di lusa, hasil RDGBI-nya. Jadi sentimennya apakah tadi bayangan saya adalah karena memang minggu lalu kita kan naiknya cukup eksponensial tuh sampai hampir mendekati rekor. Ya udah berarti emang kayaknya di mengawali awal pekan depan setelah orang libur panjang kemarin dan juga akan libur panjang lagi, kayaknya orang akan mulai profit taking gitu. Lebih banyak ke situnya, cenderung ke grafis profit taking itu, atau itu tadi Mbak sentimen defisit transaksi berjalan itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat sentimen dari global, kalau bursa Asia hari ini kayak China, Jepang masih menguat. Lalu kita lihat indeks-indeks Amerika kayak Dow Jones, S&P, Nasdaq, ini juga masih menguat di penutupan hari Jumat kemarin. Lalu kita ditopang juga sama penguatan harga komoditas energi sama bahan baku. Ya sebenarnya IHSG sih harusnya bisa lanjut menguat, tapi ya ternyata NPI ini defisit lebih besar daripada yang diperkirakan pasar. Lalu masih ada komentar-komentar pejabat The Fed juga nanti malam nih. Jadi Masih membuat dinantikan ya. Iya, nanti jadi membuat pelaku pasar daripada beresiko, lalu udah didukung sama data NPI yang kurang bagus, ya udah dijual dulu aja. Kalau dari global Gitu. ada nggak sentimen yang cukup kuat mempengaruhi nyungsepnya IHSG di detik-detik terakhir ini Mbak? Karena kita juga mendapatkan berita juga kan tewasnya Presiden Iran, itu apakah juga ikut berpengaruh terhadap kinerja IHSG hari ini? Mohon dijawab pertanyaan saya tadi Mbak Sheryl, karena ketika saya tanya sama Edo menyerahkan itu semua tampuk lagi kekuasaan. Jawaban Tupoksi. itu berikan kepada Mbak Sheryl. Transfer Penasaran. pertanyaan jadinya. Iya, nih ya. transfer Kayak pertanyaan. main sepak bola nih. Wih, Pemain transfer.
Mbak Sheryl tahu nggak pemenang Liga Inggris Enggak. musim ini? Mbak Sheryl Manchester City menang loh Liga Inggris loh, juara Liga Oh, Inggris. itu sesuai prediksi. Sesuai. Harus ada prediksinya juga sama Mbak Soalnya kita Sheryl. sering nanya prediksi Bener, juga sama Mbak prediksi, Sheryl. proyeksi. Ditanya balik nih sama Mbak Iya. Sheryl. Ya udah, Oke, balik ke global lagi. Oke, jadi kalau dari global memang ada sentimen negatif, bukan negatif ya untuk kita ya. Kalau kita jadinya jatuhnya positif karena saham-saham minyak, saham-saham energi ini jadinya menguat, yaitu soal kecelakaan di pesawatnya, helikopternya Presiden Iran. Dan Menteri Luar Negerinya juga ya. Betul, Perdana Menterinya. Perdana Menterinya juga ikut gitu ya. Kita juga tahu Iran itu kan negara produsen minyak terbesar di dunia kayak gitu. Bahkan perdagangan bursa saham indeks Teheran ini sempat di halt ya, dihentikan sementara karena situasi duka ini sih gitu. Itu yang mempengaruhi Mbak. Itu sebenarnya ya menopang indeks energi kita ya, kan jadi top gainer juga indeks energi kita. Selain penguatan harga batu bara juga gitu ya, saham-saham komoditas energi lainnya selain minyak juga ikut menguat gitu. Lalu dari sektor bahan baku seperti yang kita bahas di akhir pekan kemarin, ini juga lanjut menguat ya, logam-logam dasar seperti tembaga, seperti timah, besi gitu ya. Ya ini sentimen positif dari Shanghai sih, dari Tiongkok situ ya, yang menunjukkan Iya. dekat itu. Iya, dekat. Perempatan itu. Mas nggak tahu. Bayangannya deket banget tuh Tiongkok ya. Dekat situ, Dekat iya. masjid itu Iya, loh. paham. Betul. Dekat rumah Haji Sulam ya. Betul ya. Jadi di sana ada harapan investor ya, ada pemulihan di sektor propertinya di China sana gitu. Nah, tapi kalau di nikel ini naiknya sangat signifikan di antara bahan baku yang lain nih. Harga komoditas nikel naik 2% dalam satu hari, dan kalau secara akumulasi bulanan sudah naik 10% gitu. Jadi disebabkan adanya kerusuhan di Kaledonia Baru. Jadi ini salah satu kepulauan di Prancis ya. Tapi uniknya memang di sini banyak dihuni suku Jawa ya, suku keturunan Jawa. Di mana? Kaledonia itu. Yes, Kaledonia Baru jadi di Prancis. Jawa tuh gak cuma di Suriname yang banyak ya. Prancis juga ya. Iya. Emang orang Jawa tuh di mana-mana sih. Ini ya, imigrasi gitu Enggak, ya. soalnya overpopulated. Jadi emang harus keluar Oh jadinya. gitu. Tapi ada beberapa negara juga yang memang mengundang orang untuk jadi warga negara sana tinggal di sana awalnya kan. warga Jawa ini diundang kalau berdasarkan sejarah Oh, ya, iya. di tahun 18 berapa itu. Yo, belajar sejarah nih kita Oke. sekarang. Oke, aku baca sekilas di Iya, sana ya. boleh, Mbak. Jadi warga Jawa awalnya diundang ke sana untuk sebagai buruh ya waktu zaman Belanda. Tapi akhirnya kan mereka secara terus-menerus di sana Menetap gitu. gitu Menetap ya. lah ya. Bahkan sudah menguasai bahasa Prancis juga. Tapi masih bisa bahasa Jawanya. Sebagian, little bit kayaknya. Soalnya kalau di Suriname kan mereka tidak berbahasa Indonesia tapi berbahasa Jawa Iya, kan. iya. Kalau di sana mereka bisa bahasa Perancis juga. Jadi multi bahasa ya. Oh, asimilasinya terjadi lah ya budaya. Sugeng Bonzo kali. Enggak sugeng juga sih. Sugeng Bonzo. Lucu lagi. Penonton. Udah 7 menit nih lewat dari penutupan perdagangan hari ini. Kita lihat dulu ya. Lucu lagi sugeng bonzo. IHSG hari ini ditutup di level 7266 Aduh, oke. atau turun 50 poin sekitar 0,69%. Agak naik sedikit aja di ujung-ujung perjalanannya. Transaksinya cukup gede, 13,5 triliun dengan frekuensi 1,2 juta kali. Mbak Sheryl melihat transaksi yang cukup gede dan penurunannya juga Cukup lumayan tajam gede ya. lah, 0,69%. Kira-kira ini akan terrefleksi seperti apa besok di pembukaan, Mbak Sheryl? Oke. Jangan jawab, tungguin nanti di YouTube investasiku ya. Oke, kalau kita lihat bursa Eropa sih masih konsolidasi menguat tipis-tipis nih ya. Tapi sayangnya nanti malam ada beberapa komentar, kurang lebih ada 3 ya pejabat The Fed yang akan memberikan komentar di malam hari ini. Kita nggak tahu komentarnya positif atau tidak. Sejauh ini sih komentar mereka masih hawkish ya, kompak ya. Mereka akan komentar soal apa, Mbak? Masih
soal potensi pemangkasan suku bunga. Masih. Iya, nggak jauh-jauh dari sana, masih di sana juga. Bikin deg-degan ya tiap hari bikin pernyataan tapi nggak ada yang bisa prediksi gitu loh dia Kebayang tuh mau bikin kalau mereka pertanyaan punya apa. akun Instagram, bikin story apa, terus market goyang langsung. Iya bener. Betul. Iya kan, itu juga akhirnya nanti kan pengaruh juga ke Kita. apa namanya akhirnya. suku bunga acuan di Indonesia kan. Tapi bener loh Mas, memang mereka kan juga punya akun-akun medsos ya. Iya. Personal. Iya, kadang mereka diwawancara dari mana atau ditanya atau mereka kadang-kadang men-komen aja kayak gitu dan itu bisa membuat market galau kan? Iya. maupun sumringah. Mbak Kayak Sheryl gitu. follow akun Instagram mereka? Enggak sih, cuman aku follow Bloomberg terus ntar ada Oh, oke diberitain ya. atau di Detik. Oh, iya. Detik Iya. Finance ya. Iya, Atau iya, di iya. Instagramnya investasiku Nah, ada itu nggak? juga ada di YouTube-nya juga Di ada. YouTube-nya juga ada. Langsung aja jangan lupa subscribe ya guys. Oke, terus. Tadi sampai menunggu komentar. Iya. Para pejabat The Mm-mm. Fed. Jadi Oke. juga kalau dari dalam negeri kita kan ada RDGB ini di esok hari sama di lusa. Mhm. Biasanya pelaku pasar akan sangat mencermati hasilnya tuh seperti apa. Lalu juga dari perkembangan soal konflik geopolitik ya. Tadi kan ada jatuhnya pesawat helikopter di Iran itu. Yes. Perbatasan Banyak Azerbaijan. yang memperkirakan ini tuh aktor di balik itu Israel. Takut Nah, banget Karena di bulan spekulasinya. lalu di bulan April memang terjadi ketegangan juga ya Betul. antara Iran Israel ya. Jadi bisa jadi ini aksi balas-balasan seperti itu. Takut Jadi banget spekulasi. masih dicermati sih perkembangan soal konflik geopolitik. Nah, tapi untuk antisipasi itu kita lebih fokus ke sektor energi lagi karena di hari Rabu ini juga ada rilis cadangan minyak mingguan Amerika seperti itu. Biasanya saham-saham minyak akan cenderung volatile di sana. Seperti itu. Oke, menarik untuk kita nantikan karena hari ini minggu ini juga harinya Pekan singkat yang kan. singkat. 3 hari doang Another ya ini ya. short week, cuman 3 hari doang. Yeay. Kayaknya akan turun cukup dalam ya ISG di pekan ini. Sepertinya melihat berbagai sentimen yang ada, kemudian akhir pekan pula Aksi gitu. profit taking mungkin ya Mbak Iya. ya. Kira-kira akan sampai mana nih? Sejauh mana ISG akan bertahan di level resisten dan supportnya Mbak sampai akhir pekan? Oke, mungkin kalau soal akhir pekan sih agak terlalu jauh karena kita masih perlu melewati beberapa komen-komen dari Oke. pejabat The Fed Iya. dan hasil RDGBI serta proyeksi dari Pak Peri ya, Gubernur BI kita ya. Tapi kalau untuk besok setidaknya kita lihat resisten nih ada di level 7.300 dan kecenderungannya justru melemah ke level support di 7.220 seperti itu. Oh, masih cukup rendah sebenarnya ya konsolidasinya Masih pun kalau kecenderungannya ada. bisa melemah lagi. Sektor-sektor yang menarik untuk bisa jadi peluang untuk trading dalam pekan ini? Oke, yang utama kita lihat sektor energi ya. Saham-saham yang terkait minyak, lalu juga batu bara, gas alam. Ini kita masih suka nih. Saham-sahamnya apa aja kita tunggu besok ya. Kalau Di dari YouTube investasi Di YouTube investasi. jam Betul. 8.30 Jam ya. 8.30 pagi. ya apa loh ya Dok? Udah hafal subscribe dong. ya? Sorenya di Detik Iya. Sore. Bentar lagi gue jadi Sama. host di YouTube investasiku. Nambah kerjaan Dok. Iya lagi. Oh tapi tadi kalau berbicara tadi kan dari sektor energi kan, kalau dari sektor bahan baku yang kalau dilihat dari sesi pertama di hari ini mendukung hijaunya IHSG di pembukaan, apakah besok masih oke nih kalau dari sektor bahan baku Mbak Sheryl? Untuk sektor bahan baku kita juga masih suka ya. Khususnya yang berkaitan sama nikel dan logam seperti itu. Oh, Logam-logam oke. dasar. Logam-logam dasar termasuk emas. Tidak emas ya, tapi kita lebih suka kayak tembaga, lalu besi. Besi. Mm-mm. Stainless gitu-gitu Mbak ya. Iya. Iya. Besi itu iron bahasa Inggrisnya. Iya. Ya kan kalau Dan pakai iron man-nya jadi Iron Man. Lucu. 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 Tapi tahu nggak tembaga yang dicolong, yang ada yang nyolong kabel terus diambilin tembaganya buat dikiloin? Ini rel kereta maksudnya. Ih bukan, aku ada baca tuh kayak berapa hari yang lalu. Ngomong tapi depan mic. Gimana sih?
Tapi yang gue sering tahu ya orang Indonesia tuh itu ada yang ngambilin rel kereta dan itu jangan sampai dilakukan ya detikers karena bahaya banget, bisa memakan korban banyak banget tuh kalau sambil ngambil. Itu tuh bener-bener kabel nih, coba gue lihat deh, gue penasaran nih. Jadi kabel yang dicuri Mbak, kabel berapa kilo terus dicuri buat diambil tembaganya. Jadi dipotong-potong kecil-kecil. Iya. Memang orang-orang Indonesia itu kreatif dan Ih unik-unik bener-bener sih. deh. Oke lah, anyway Mbak Sheryl terima kasih banyak sudah hadir kembali. Selamat mempersiapkan akhir pekan yang cukup panjang. Apakah Mbak Sheryl akan nonton Java Jazz minggu ini? Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak suka konser soalnya. Enggak suka konser. Sukanya konser tapi di dalam kamar ya, karaoke ya. Iya, boleh Iya. lah. Boleh. Terima kasih sekali lagi Mbak Sheryl. Terima kasih. Thank you, Mas Ketikers, Sheryl. kita masih punya banyak berita lainnya loh yang mau kita sampaikan. Nanti akan ada juga narasumber dari KNKT Ya. yang akan kita update kondisi terkini, investigasi terkini terkait jatuhnya pesawat latih yang kemarin jatuh di BSD. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. yeay. Hore. You're still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Aduh, kalau udah masuk segmen editorial nih, biasanya kita membahas sesuatu yang memang lagi rame gitu kan Iya, ya. dari sisi redaksi. Betul. Nah, kali ini tuh memang lagi rame juga, tapi ya seperti yang kita sudah bahas di depan. Kita udah bahas belum sih ini tadi belum ya? Sudah, ada sedikit pesawat jatuh, ya ya. pesawat jatuh. Nah, ini sedih yang ini ya, dan sangat disesalkan Sangat gitu. disayangkan bisa sampai terjadi kecelakaan kita bisa bilang ya, dan akhirnya seluruh awak pesawat Iya. yang ada di dalam Dan pesawat juga pilotnya, meninggal dunia. Dan ini kita bacain beberapa beritanya ya. informasi Iya. terkini terkait kecelakaan yang kemarin terjadi di Mhm. BSD. Sebelum kita nanti akan bergabung dengan narasumber yang juga akan kita tanya terkait investigasi sejauh ini terkait kecelakaan ini. Jadi yang kita tahu sejauh ini adalah sudah diidentifikasi 3 jenazah korban Betul. yang jatuh kemarin pesawatnya di BSD Tangerang Selatan, dan ini setelah diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta ada 3 korban yang meninggal akibat katanya mengalami benturan. Jadi kondisi jenazah penyebab kematian ya akibat benturan ya. Benturan hampir semuanya dialami korban, hampir sama yaitu kepala, kemudian dada, kemudian tungkai dan lengan, kata Haryanto yaitu kepala Rumah Sakit Polri di Kramat Jati begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat memang ketiga korban ini kan ada yang 2 katanya terjepit di dalam pesawat, Iya. dan ada 1 yang sempat keluar duluan gitu sebelum si pesawatnya terbentur ke bawah gitu, jatuh ke bawah. Dan disampaikan diketahuinya penyebab kematian ketiganya ini setelah dilakukan proses identifikasi premier maupun sekunder yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri, tim DVI Polda Metro Jaya dan juga Inafis. Setelah dilakukan berbagai macam itu, kemudian diketahui lah bahwa penyebabnya adalah gara-gara benturan. Dan 3 jenazah korban pesawat latih ini yang kemarin jatuh di lapangan Sunburst BSD Serpong itu sudah bisa diidentifikasi, diantaranya adalah Pulung Darmawan selaku pilot, Mayor Purnawirawan Suwanda selaku co-pilot, dan juga Farid Ahmad selaku teknisinya. Ini sudah bisa diidentifikasi akhirnya setelah melakukan pengecekan melalui sidik jari. Oke, dan ini kalau kita lihat lagi nih beritanya ya, Detikers ya. Jadi pesawat ini baru pulang dari melaksanakan tugas survei di Tanjung Lesung, Banten karena mau diadakan acara airshow di sana. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi kepada wartawan di hari Minggu kemarin gitu ya. Dan ini FYI juga bahwa pesawat ini merupakan pesawat jenis komersil yang bisa disewakan untuk wisata udara bagi umum sebenarnya gitu ya. Cuman apakah ini sudah ada karena ini untuk umum gitu kan, udah ada pengecekan mengenai kondisi pesawatnya nggak sih Dok ini? Nah itu yang harus kita
tanyakan Mm-mm. kembali sih. Sebenarnya sebelum dia dipakai itu memang harus ada pengecekan dan Ya. bagaimana bisa sampai jatuh tuh Mhm. masih jadi misteri sebenarnya karena memang katanya pesawat ini nggak ada black box-nya. Jadi nggak diketahui Oh. gitu Hmm. seperti apa rekam jejak pesawat Iya. selama di udara. Mhm, Tapi mhm. kita pengen kasih dulu Detikers untuk bisa mendapatkan informasi dari Iya. Kementerian Perhubungan sendiri selaku regulator di sektor penerbangan. Ini ada keterangan dari juru bicara Kementerian Perhubungan Bu Adita Irawati mengenai pesawat latih yang jatuh kemarin di BSD. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat, ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilot Kapten Pulu Darmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Adapun mengenai penyebab jatuhnya pesawat akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses investigasi ini. Kami mewakili Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan tentu kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan pemutahiran informasi dan data kepada seluruh masyarakat. Ya, Kementerian Perhubungan mendukung segala macam proses investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan daripada pesawat latih yang kemarin jatuh di BSD. Dan saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Ketua KNKT, Pak Suryanto Cahyono, yang akan memberikan informasi terkini tentang investigasi yang dilakukan oleh KNKT terkait kecelakaan yang kemarin terjadi. Selamat sore, Pak Suryanto. Selamat sore, Pak Suryanto. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, kalau dari informasi yang kita dengarkan barusan dari cuplikan video barusan ini mengatakan kalau investigasi masih dilakukan. Tapi mungkin bisa diinformasikan juga, Pak, apakah benar pesawat ini tuh nggak ada black box-nya sehingga masyarakat atau tim investigasi juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi gitu selama penerbangan tersebut? Ya, memang secara aturan untuk pesawat kalau tidak salah di bawah 12.700 pound itu memang tidak diwajibkan untuk memasang black box. Jadi karena memang saat ini pesawat yang kecil yang pesawat ringan lah. Jadi memang tidak diwajibkan untuk dipasang black box. Jadi kalau mereka mau masang black box-nya ya itu secara voluntary, secara sukarela lah. Tapi memang pesawat ini sesuai dengan sertifikasinya tidak diperlukan atau tidak diwajibkan untuk dipasang black box. Oke, berarti memang tidak ada black box. Kemudian bagaimana KNKT melakukan investigasi, Pak, sejauh ini untuk bisa mendapatkan informasi terkait penyebab kecelakaan ini dan juga sejauh ini mungkin sudah ada temuan yang didapati oleh KNKT bisa di-share ke kita, Pak? Jadi karena memang tidak ada black box, kita memaksimalkan informasi-informasi yang bisa kita dapat pertama dari serpian-serpian dari raket itu sendiri yang nantinya akan kita terus lanjutkan untuk penelitiannya setelah kita mendapatkan beberapa informasi yang kita dapatkan. Nah, salah satunya hal yang paling penting adalah rekaman komunikasi ketika pesawat kontak dengan menara pengawas. Nah, ada beberapa kontak sampai terakhir kontak dengan Halim sebelum jatuh itu ketika dia menyampaikan mede-mede, sebetulnya mede-mede itu harusnya diikuti dengan alasan pilot mengatakan mede, tapi sebelum pilot mengatakan mede komunikasinya sudah terputus. Jadi kita tidak mengetahui apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi masalah di saat itu. Nah, untuk ini kita juga dari data rekaman kita ingin mendengarkan ketika mereka berbicara background noise-nya itu seperti apa, latar belakang dari noise ketika terakhir dan sebelumnya, beberapa menit sebelumnya ketika pesawat masih dalam kondisi normal. Nanti kita bandingkan
suara-suara apa saja yang menjadi latar belakang, dan itu juga bisa menjadikan satu semacam indikasi apa yang menjadi masalah di pesawat tersebut. Segala macam upaya kita cari informasinya, begitu juga dengan instrumen-instrumen yang ada di pesawat. Kalau ada lampu seperti lampu yang masih pakai wolfram ya, bukan lampu LED, dengan lampu wolfram itu kita juga bisa mengidentifikasi. Kalau seperti di mobil, kalau kita kontak ada yang nyala merah. Nah, kalau ketika nyala mengalami impact, kita bisa tahu bahwa kalau itu nyala berarti seperti di mobil mesinnya nyala atau mati gitu. Nanti dari indikasi dari semua yang ada di pesawat kita maksimalkan informasinya untuk kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai masalah apa yang terjadi di pesawat itu. Oke, Pak, kalau tadi kan karena ini pesawat kecil, itu artinya memang black box-nya tidak ada begitu ya, Pak. Tapi kalau untuk setiap penerbangan seharusnya ada ini ya, Pak ya, harus ada pengecekan pesawat dan lain sebagainya. Apakah ada informasi bahwa sebelum take off pesawat ini sudah ada pengecekan fisik terlebih dahulu, Pak? Jadi ada namanya pre-trip inspection sebelum melakukan penerbangan, pilot ataupun teknisi. Biasanya kalau pesawat kecil ini dilakukan oleh pilotnya juga atau bisa dilakukan oleh teknisinya juga. Itu akan mengadakan background check untuk memastikan tidak ada masalah-masalah yang terjadi di pesawat itu. Dan sebelum terbangnya mungkin pagi hari, mungkin teknisi atau apa, mereka mengecek kondisi kelaikan pesawat, baik mesin, baik segala macam instrumen, diyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi baik, maka si teknisi akan melakukan rilis, artinya pesawat layak untuk diterbangkan. Nah, catatan-catatan ini kita juga sudah mendapat dari pesawat karena teknisi yang merilis adalah teknisi yang ikut di pesawat itu sendiri. Oke. Berarti belum bisa dikonfirmasi, Pak ya, apakah catatan-catatan yang sudah dilakukan begitu, pengecekan-pengecekan itu benar-benar sahih atau seperti apa begitu, Pak? Atau ada indikasi mungkin ini ada terjadinya human error karena kecelakaan ini, Pak? Kita belum tahu masalah hal itu. Jadi kita juga mendapatkan catatan-catatan dan kita akan mempelajari logbook dari pesawat itu, apa saja yang pernah mengalami perbaikan atau mengalami keluhan atau masalah selama pesawat itu digunakan di penerbangan sebelum-sebelumnya. Oke, Pak, ini kan pesawat dari Flying Club begitu ya, Pak ya. Apakah untuk Flying Club ini kan informasinya juga pesawatnya bisa disewakan gitu kan untuk umum, bisa untuk wisata udara begitu ya, Pak ya. Apakah ini sudah ada pengecekan mengenai izin penerbangannya, kemudian prosedur layaknya seperti apa untuk terbang itu apakah sudah ada, Pak, untuk pesawat ini? Jadi izin penerbangan untuk komersial dan untuk klub itu berbeda, Mbak. Jadi kalau klub itu ya penerbangannya ya tidak komersial, artinya tidak menarik bayaran atas penerbangan tersebut. Saya nggak tahu apa namanya. Yang pasti kalau izin komersial flight sama non komersial itu berbeda. Dan requirement-nya juga berbeda juga ya. Iya. Tapi keduanya ini ada izinnya, Pak, untuk pesawat ini? Pesawat ini dulunya dioperasikan oleh BPA Bandung ya, di Bandung Pilot Academy. Terus dibeli oleh orang di klub ini, kemudian diregistrasi dan diregistrasi ulang sekitar Desember kemarin. Jadi COA dan Certificate of registrasinya dan Certificate of airworthiness-nya memang ada semuanya.
Usia pesawatnya sendiri udah berapa lama Pak, pesawat latih ini? Ada info nggak? Saya nggak tahu secara pasti, tapi belum terlalu lama. Belum terlalu lama, oke. Iya. Untuk saat ini KNKT melakukan investigasi, kira-kira akan ada tenggat waktu sampai kapan mungkin akan bisa selesai investigasinya Ya. Pak Suryanto? Kita belum tahu karena teman-teman masih baru menyusun investigation planning-nya. Hmm. Dari investigation planning itu akan kita ketahui berapa lama kira-kira bisa diselesaikan final report-nya. Jadi teman-teman masih belum melakukan penyelidikan lebih jauh karena mereka lagi ada di kantor untuk konsolidasi dan mempelajari data-data yang ada, dan setelah itu akan melakukan investigasi lanjutan, dan dari investigation planning kita baru tahu berapa lama kurang lebih bisa diselesaikan final report-nya. Oke, Pak, lalu mengenai yang terjadi ini kan pesawat ini terjatuh di tengah-tengah jalan raya yang ramai gitu ya, tepat di atas jalan raya yang ramai, tapi syukurnya untungnya tidak memakan korban dari masyarakat yang ada di bawah begitu ya. Lalu kalau bisa disampaikan Pak, evaluasi apa yang sejauh ini bisa diambil dari kejadian ini, mengingat apakah ini terjadi mungkin salah jalur kah, ataukah memang ini jalur yang memang umum digunakan di atas pemukiman latihan atau gitu. iya karena untuk latihan ini ada evaluasi tertentu kah Pak dari kejadian ini? Jadi kalau jalurnya memang menuju Pondok Cabe ya lewat di daerah sekitar situ, Mbak. Cuma karena ada masalah dia sedikit keluar dari jalurnya, menuju ke lapangan itu. Jadi menuju ke lapangan itu mungkin karena memang ada gangguan di pesawat, sehingga kalau dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, lapangan itu adalah tempat yang paling ideal untuk melakukan pendaratan darurat. Jadi memang secara atensinya dari pilot memang menuju ke situ untuk melakukan pendaratan darurat. Cuma problemnya sebelum mencapai di lapangan itu ada pohon yang cukup besar, dan saat itu nabrak pohon itu dulu, baru sebelum bisa melakukan pendaratan di lapangan tersebut. Oke, Pak Suryanto, ini kalau misalnya kita lihat catatan perjalanan Pak Pulu begitu ya, Pulu Darmawan salah satu korban jatuhnya pesawat latih ini, yaitu sebagai pilot di dalam pesawat ini, kan beliau sudah cukup lama begitu, 10 tahun menjadi instruktur penerbang. Kemudian melihat melihat catatan kecelakaan yang terjadi, berarti indikasinya mungkin lebih banyak ke pesawat berarti Pak ya? Kerusakan di pesawat Pak ya? Kami belum bisa menyatakan seperti itu, Mas. Nanti setelah kita lakukan analisa dan mempelajari semua data dan informasi yang ada, baru kita berani menyimpulkan. Jadi kita tidak berani untuk menduga-duga. Jadi karena nanti kita jadi salah. Oke, lalu mengenai evakuasi dari puing-puing pesawat ini hingga saat ini sudah selesai dilakukan semuanya kah Pak, atau saat ini masih proses? Sudah, tadi malam jam 9 puing-puing itu sudah kita angkut ke Pondok Cabe dan sudah ditaruh di sana. Jam 1 malam sudah selesai semua, dan nggak ada puing-puing lagi yang ada di tempat kejadian, Mbak. Sudah clear berarti areanya Pak ya? Sudah. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT sudah mau berbagi informasi untuk Detik Sore. Sore ini kita tunggu laporan hasil investigasi selanjutnya Pak ya, yang juga mestinya dinantikan masyarakat dan bisa jadi evaluasi untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Suryanto Cahyono sudah bergabung bersama Detik Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sore. Pak. Selamat bertugas sore. kembali. Ya udahlah. Ya, kita masih menantikan seperti apa investigasinya. Yang pasti sejauh ini memang yang baru diketahui adalah
KNKT akan melakukan investigasi Investigasi. melalui puing-puing yang Mhm. jatuh itu, Betul. kemudian rekaman Rekaman percakapannya. Kalau antara- tadi kata Pak Suryanto mengutip ucapan beliau akan mengevaluasi noise yang ada di sekitar pada saat percakapan tersebut terjadi gitu ya. Tapi memang ini sangat disayangkan ya kalau proses atau tidak ada bukti nyata gitu kejadian ini karena tidak ada black box-nya kan ya. Tapi kalau misalnya ini dikatakan bahwa black box itu sebaiknya dipasang secara sukarela, mestinya ada aturan yang setidaknya gitu membuat masyarakat atau siapapun yang memiliki pesawat latih ataupun klub ini juga aware gitu ya soal hal-hal seperti ini ya Dok ya. Karena namanya musibah nggak ada di tanggalan, iya kan? Namanya musibah kan who knows gitu. we never know gitu, Betul. only God knows gitu ya. Mhm. Sekali lagi kita sesalkan ini terjadi, semoga cepat segera investigasinya selesai dan bisa jadi cepat juga evaluasinya kita dapatkan bersama. Alright, Ya. kita tinggalkan berita dari investigasi kecelakaan pesawat yang kemarin terjadi di BSD. Kita hari ini masih punya banyak sekali informasi menarik lainnya, Detikers. Tadi kita udah sampaikan di Sunset Talk nanti akan ada Mas Ranto. Suranto ya? Suryanto. Santo. Mas Santo. Iya. Kenapa jadi Suranto? Suranto kan tadi Pak KNKT. Bu Surya. Iya, Suryanto maksudnya. Beda. Kalau ini nanti adalah Mas Santo. Oh iya, Santo Suruh, Santo Suruh lah itu fenomena gampangnya lah baru ya. di dalam dunia usaha yang ternyata gitu-gitu bisa menjanjikan ya. Itu sebenarnya ya aku ada baca satu Ntar break dulu aja. satu ininya dia, satu ucapannya dia tuh bahwa sebenarnya di Jakarta itu banyak peluang usaha tuh Peluang banyak banyak. sebenarnya asal kita tuh nggak gengsi gitu katanya dia. Ih keren mantap. Masalahnya yang udah ke Jakarta tuh banyakan gengsinya. Masa sih? Makanya mereka gagal pada akhirnya. Oh Mereka yang gagal ini ya, Iya, banyakan iya, gengsinya. iya. Ya oke, kalau kita ngomongin gengsi nggak kelar-kelar, nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen Yes. berikutnya. Kita break dulu kali ya. Break dulu dong, tapi sebelum Sunset Talk nanti kita ada Indonesia Detik ini dulu bareng sama reporter Detik di Jawa Timur. Oke deh, kalau gitu tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh batuk ya. Makanya jangan suka pakai suara rendah dok. Justru kalau suara tinggi tuh baru. Jangan pakai suara tinggi juga. Kayak Jadi suara apa? Perut. kayak suara hati. Suara dengarkanlah aku. Mau nyambung ya? Mau nyambung. Gue mau nyambung tapi Udah sih, ntar nada nyanyi suara gue aja. gak nyampe lagi. Kenapa sih? Enggak takut nadanya mengsol. Tahu nggak? Lu tau takut- mengsol gak? Takut dejavu ya? Iya. terjadi lagi. Ya nyanyi lagi dia ya Eh, ampun. Ini kan lagi ada acara gede ya di Bali ya. Ih nonton gak pembukaannya? Dari tadi malam kan Selalu rangkaiannya. spektakuler kalau Mm-mm. misalnya Wisnu Tama udah megang acara sih. Betul. Lagi-lagi luar adalah biasa beliau loh. orang di Mm-mm. balik behind-nya kan. Di balik behind-nya tuh gimana? Iya. Beliau adalah A Operator. person behind the scene gitu ya. the man behind the Mhm. scene, Betul. man behind the gun. Jadi kalau World Water Forum ini kan sebenarnya rangkaian acaranya banyak kan ya. Jadi dibuka dengan itu loh Do, acara penyucian air adat Bali itu. Melukat. Ya semacam aku nggak tahu, bukan melukat sih, penyucian airnya. Jadi ada prosesinya. Aku nggak tahu namanya apa ya. Detikers ya mungkin yang lebih tahu boleh ikutan komen gitu ya, ngasih tahu kita seperti apa. Tapi prosesinya tuh ada penyucian air, baru kemudian malamnya tuh ada gala dinner dan penyambutan delegasi-delegasi dari luar negeri begitu kan. Dan tadi pagi baru dilakukan pembukaan gitu langsung oleh Presiden Joko Widodo begitu. Enak banget lagi pada di Bali merayakan World Water Forum. Ini adalah acara besar juga buat Indonesia. Indonesia tuh lagi banyak banget jadi tuan rumah acara gede sih setelah betul. pertemuan tahunan World Bank dan juga IMF, kemudian sempat ada G20, kemudian ASEAN ya, KTT ASEAN, kemudian World Water Forum hari ini banyak deh. Pokoknya kita bangga
Indonesia bisa menjadi tuan rumah kali ini. Tapi tetap PR-nya adalah, ini World Water Forum kan yang jadi PR juga adalah bagaimana air ini sebagai sumber kehidupan bisa tetap kita jaga keberlanjutannya dan juga aksesnya untuk Betul. banyak orang, inklusivitasnya. Karena katanya masih ada lebih dari 2 miliar orang yang tidak bisa mendapatkan akses air minum aman di dunia ini. Dan kalau kita berbicara di Indonesia sendiri gitu, harapannya adalah akses air bersih. Jadi airnya itu nggak cuman kita punya akses air aja, tapi airnya juga harus bersih dan juga layak dikonsumsi gitu kan, layak dikonsumsi. Jadi kita ya nih ya, kalau sekarang kita tuh rata-rata nih ya orang-orang, katakanlah yang aku lihat gitu ya, di komplek aja tuh orang-orang tuh pasti pakai minumnya tuh air galon bukan air keran gitu kan, air keran yang dimasak. Iya. Karena ya mungkin ada kualitas airnya juga yang ya harus jadi perhatian gitu kan. Ya semoga hal ini juga bisa menjadi perhatian begitu ya untuk World Water Forum ini. Tapi ngomong-ngomong World Water Forum ini ya, kita tuh bisa datang ke sana karena ada fair-nya loh, ada pamerannya juga. Oh Dibuka dari hari ini gitu. sampai hari Jumat Berarti di ada Nusa Dua kesempatan dong Bali. kita bisa ketemu sama Elon Musk. Cus ke sana kan kita Kamis libur. Menarik sih. Iya kan? Tapi nggak tahu Elon Musk di sini sampai kapan Tapi kan? maaf banget, saya akhir pekan ini mau merayakan dengan Java Jazz, jadi nggak dulu ya. Makasih. Hari apa? Hari Sabtu atau Minggu? Jumat sampai Minggu. Oh udah beli 3 hari itu untuk 3 Udah. hari. Udah gak jadi ke Bali deh berarti. Tapi mungkin Detikers yang lagi ada di Bali sekarang ataupun ada rencana ke Bali akhir pekan ini, boleh mungkin mampir-mampir ke sana, lihat fairnya seperti apa gitu kan. Siapa tahu, karena ini adalah satu isu yang rame sebenarnya, Iya, isu yang esensial, penting banget gitu buat kita tahu. Jadi mungkin kalau misalnya datang ke fair itu tahu bahwa segini toh kondisi air di dunia saat ini. Bener. Bahkan kalau kata Elon Musk, Bang Elon, itu alien kalau datang ke bumi dia mau nyuri air kita. Karena air kita tuh banyak banget. Sementara kalau misalnya sumber kehidupan. Iya, sumber air sudah dekat kalau katanya kan. Itu kita punya air banyak banget, saking banyaknya alien tuh kalau misalnya datang ke bumi bakal ngambil air katanya. Emang gitu. alien minum? Dia kan si paling alien, Bang Elon. Jadi dia mungkin bilang alien butuh air untuk nanam Beras. padi dong. Iya, Beras kok ditanam sih? nanam padi. Ya udah deh kalau gitu kita akan Aduh. ketemu sama Brigadir Putri Cikita kembali yang sudah ready. Maimunah pakai baju merah. Oh, pakai Mana cakep cakepnya? Soalnya dia cuma 2 kalimat, Dok. Emang tetap pakai cakep kalau kayak gitu kan, biasanya cakep itu 4. Emang gitu ya? Iya, 4 baris. 1 Enggak bait, juga 4 lah, baris. bisa juga Oke, tahu. ulang Ya. Maimunah pakai baju merah. Cakep. Brigadir Cikita, apa kabar muah? Di momen ini gue menyesal ya membacakan Apa, pantun gimana, ini. Yang bikin pantun siapa sih? Brigadir Cikita dapat muah dari Edo. Apa kabar muah gitu. Ini nanya kabar Edo Waduh. apa gimana. Padahal tadi baru ketemu ya. Kabar Masa? baik muah. Tuh, di muah balik. Aduh, ya ampun. Di muah balik. Edo Sekarang gak bisa nggak tidur cuaks nih. lagi ya kak, tapi muah gitu ya. Udah Iya. gak cuak. Cuaks is so last year. Jadi Today is sekarang muah. muah ya. Meskipun apapun itu artinya, muah Iya. aja dulu. Silakan Siap. interpretasi penonton bisa dibebaskan ke masing-masing penonton ya. Oke, ini kayaknya Brigadir Cikita sekarang Kolong jembatan. kolong jembatan. Ngadem kayaknya ya. Stand out in the crowd lagi, mukanya bersinar. 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 Ada lagunya ya. Oke. Iya, ini ada pakai lampu gitu kak, biar terang. Ya ampun, tanpa lampu Iya juga dong. kayaknya wajahnya karena rajin pakai sunscreen langsung kinclong gitu ya. Iya, Tetap Saya- sunscreen. tetap sunscreen ya. Tadi belum di-spill soalnya mereknya sama Brigadir Putri Cikita. Tapi sebelum Oke. di-spill, laporan dulu deh. Ini sekarang ada di Boleh, mana dan boleh di-spill. boleh. Tapi kalau merek lokal ya, kalau merek nggak lokal nggak boleh. Apa? Terus merek Oh alah, nggak jadi berarti kak. Nggak jadi spill. ketahuan kan jadinya, makanya yang mana. Oke deh, Brigadir Putri, silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Edo dan juga Maya di studio. Selamat sore Detikers, berjumpa lagi dengan saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang langsung kami pantau dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas sama halnya dengan di Jakarta Timur tadi bahwa sudah terpantau ramai di berbagai arahnya. Dan untuk lalu lintas saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau cukup ramai.
terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light. Ramainya kendaraan ini juga didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Dan arah sebaliknya Semanggi menuju ke arah Cawang juga terjadi hal yang sama. Begitupun untuk lalu lintas yang akan menuju ke arah Tebet, Manggarai maupun yang akan berbelok ke arah Pasar Minggu dan juga ke arah Kalibata. Di mana kecepatan kendaraan sore hari ini di jam pulang perkantoran maksud kami juga terlihat kendaraan hanya bisa ditempuh berkisar kurang lebih 20 sampai 30 km per jamnya. Dan ramainya aktivitas masyarakat perlu diantisipasi oleh para pengendara. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok ke arah Semanggi dan juga arah Manggarai pada sore ini juga terpantau cukup ramai namun masih mengalir lancar. Kecepatan kendaraan juga terlihat masih ditempuh pengendara dalam batas normal. Dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menyeberang jalan agar dapat melalui fasilitas jembatan penyeberangan orang agar tidak membahayakan diri Anda pribadi mengingat ramainya lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Tebet atau Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan belok ke arah Cawang maupun ke arah Semanggi juga sore ini terpantau ramai namun masih normal lancar. Dihimbau para pengendara khususnya roda 2 agar tidak berhenti atau parkir di bahu jalan karena tentunya hal ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan jika kondisi hujan, gunakanlah jas hujan yang bukan berjenis ponco demi keselamatan pengendara. Baik Detikers, untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, semoga bermanfaat. Salam presisi. Presisi, 7 manfaat sunscreen dan pentingnya bagi kesehatan kulit. Mohon didengarkan. Yang pertama, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, menghambat penuaan dini, mencegah bercak gelap pada kulit, meratakan warna kulit, mencegah kulit terbakar, mencegah kulit menghitam, dan menurunkan risiko kanker kulit. Kalau belum pakai sunscreen, pakai sekarang. Itu adalah sebuah iklan yang bikin Edo penasaran dari tadi. Ini Brigadir Putri ini pakai sunscreen apa sih? Kok kulitnya kinclong banget gitu katanya. Enggak, gue gak bilang gitu. Gue cuma bilang Brigadir Putri shining, shimmering, splendid Nah itu ya. kinclong itu shining kan. Apakah bahasa gara-gara Indonesianya. sunscreen atau gara-gara perawatannya Brigadir Putri? Enggak, ini mah minyak. Berminyak gitu, Kak. Oh gitu, baiklah. Siap. Yang pasti ini ya, Tapi selalu... sunscreen juga penting sih. Tuh. Iya Bisa penting. bikin glowing. Kan tadi udah saya Tuh bilang kan bikin bisa glowing. nurunin risiko kanker kulit, kulit menghitam dicegah, kulit terbakar, warna kulit Ya. diratakan. Ini adalah sebuah concernnya Edo gitu ya. Semoga dia tertular nanti pakai sunscreen ya Brigadir Putri. Thank you sudah memberikan Iya, laporan. Kak Edo, ayo pakai sunscreen yuk. Ayo pakai sunscreen. Kampanye baru tuh. Ayo pakai sunscreen. Terima kasih Brigadir Putri untuk ajakan pakai sunscreen. Terima kasih. Ada untuk ajakan dan juga laporannya. Betul, ada lampu jangan pakai lilin. Cakep. Ada aku, jangan cari yang lain. Cakep. Wah, jangan cari yang lain katanya. Udah dikasih Siap. semua. Jangan cari yang lain. Salam presisi Brigadir Putri, sampai jumpa lagi di lain Thank kesempatan. you, Selamat bertugas Brigadir kembali. Putri. Ya, terima kasih. Salam presisi. Ya. Aduh, ya ampun, bye-bye. Ih, seneng deh kalau orang-orang tuh aware gitu ya sama kesehatan kulit. Gak cuma cewek aja, cowok juga harus aware gitu. Oke. Kencana ya. Mentang-mentang masih muda terus kulit gue baik-baik aja gitu. Tapi emang perasaan gue, kulit gue baik-baik aja. Tapi emang anehnya ya cowok itu ya, padahal cuci mukanya cuman pakai ya udah pencuci muka biasa, nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa, tapi kulitnya baik-baik aja loh. Mungkin karena Udah kuat kali ya apanya? kulitnya, barrier kulitnya tuh kuat gitu. Oh bisa. Atau mungkin sudah mati rasa aja dengan berbagai Kulit kebo macam. kali ya. Iya. Jadi kayak terjang aku sekeras mungkin, seberapa kuat kalian Aku para. tidak takut katanya ya.
oksidan-oksidan yang ada di luar sana. Takut. Oke, kita mau bereak. Kita mau break dulu Detikers. Kita habis ini ada laporan dari Detik Jatim terkait orang yang suka ngintilin. Aduh, takut penguntit. banget. 10 tahun dikuntitin. Takut banget kan? Takut. Kita nanti akan ngobrol sama mereka gimana sebenarnya kejadian ini bisa terjadi. Sesaat lagi, cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yes, sekarang kita akan ngobrol langsung nih sama rekan kita dari Detik Jatim mengenai hal yang tadi sudah disampaikan sama Edo mengenai teror yang dilakukan oleh seseorang selama 10 tahun kepada seorang wanita nih. Yes. Jadi Tapi si yang cowok neror ini katanya teman SMP. dan anehnya si cowok ini bapernya tuh kalau dibilang bapernya keterlaluan banget. Ini apa Iyalah. cowok apa enggak ini kan perkara cuma dikasih duit 5.000 ya. Ya enggak sih? Terus apakah cowok itu rata-rata kepedean gampang GR? Langsung justifikasi. Langsung dijustifikasi sama Mai. Tapi memang ya kalau misalnya kita lihat sih ini diterornya sama teman SMP. Ya mungkin cinta lama Bertepuk. belum kelar. Bukan, dia nggak saling cinta, Atau bertepuk kayaknya. bertepuk aja ya, Iya. pupus gitu ya. Udah bertepuk aja, lu cuma dikasih 5.000 hey, karena dia kesian sama lu, ngerti gak sih? Ya Kita nih Allah. akan ngobrol sama redaktur Detik Jatim, Mas Denza, yang akan ngobrol tentang ini. Lelahnya wanita Surabaya yang diteror selama 10 tahun sama teman SMP-nya. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat sore, Mas Denza. Selamat sore. Selamat sore, Mas Denza, ini ada pertanyaan titipan. Mas Dida kemana nih cutinya? Nah ini Didanya lagi mungkin liburan kayaknya ya. Liburan ya, Capek-capek Oh, banget. ini ya ngambil libur. long weekend. Iya, kayaknya Libur, pengen ngambil ya. long weekend juga sekalian. Jadi Jangan-jangan langsung ambil udah cuti. berapa tahun gak cuti lagi nih ya, langsung ambil long Iya. weekend. Oke, sekalian titip sama Mas Dida, ditunggu update-update-nya di Instagram ya liburannya. Oh, ini. Oke, Mas Denza. Siap. Ini Ya, salah ya, gimana? satu informasi yang sedang happening di Detik Jatim ya, bahwa ada kabar seorang wanita yang diteror oleh teman SMP-nya selama 10 tahun. Sebelum kita Betul berasumsi itu. lebih banyak tentang penguntitan ini, mungkin Mas Denza boleh cerita dulu. Aduh. Ini kronologinya seperti apa sampai akhirnya si sang wanita ini bisa sampai mengaku dikuntit gitu sama si pria ini selama 10 tahun gitu. Diteror lah. Diteror. Ini udah jatuhnya udah teror karena udah si ceweknya Iya, kan udah udah jatuh ngerasa udah kena mental banget nih ya, dari yang mungkin awalnya Betul, dicuekin terus lama-lama jadi enek sendiri gitu. Ya ampun, gua agak emosi nih karena punya pengalaman yang mirip-mirip nih Mas sama hal ini. Boleh diceritakan dulu kronologinya Mas? Iya, itu sangat terganggu sekali pasti si korbannya ya. Jadi mulanya ini tahun 2014 itu mungkin awalnya dari situ ya, ketika si AP ini si pelakunya itu menyampaikan perasaan cinta nembak gitu ya ke si korban ini. Sama-sama warga Surabaya mereka ini. Terus mereka ini satu kelas SMP gitu. Nah, si AP itu menyatakan cinta 2014, terus berkali-kali setelahnya dia masih terus menyatakan cinta dan si korban tetap melakukan penolakan. Nah, menurut korban AP ini salah tangkap sebenarnya. Jadi apa yang dijadikan keyakinan si pelaku AP bahwa si korban itu suka sama dia itu sebenarnya cuma perhatian yang dia sampaikan, yang korban sampaikan kepada teman-teman sekelasnya waktu SMP gitu semuanya. Dan momennya ketika itu si AP ini memang dikenal, menurut korban itu dikenal sebagai anak yang pendiam waktu SMP ya, sangat introvert sekali, dan sebaliknya si korban ini sangat ekstrovert gitu, suka punya banyak teman dan lain-lain. Nah, AP ini nggak punya teman sama sekali gitu, seringkali duduk sendirian, terus dia jarang ke kantin gitu kan. Nah, suatu hari itu si korban lihat si AP ini duduk sendirian, sementara teman-temannya pada ke kantin semua. Nah, ini kasihan. Datang ke si pelaku, si AP itu, terus bilang, kamu nggak ke kantin gitu. Terus si AP-nya bilang, aku
aku nggak bawa uang saku gitu. Nah pada saat itulah si korban ini ngasih uang 5.000 ke si AP itu. Nah itu ternyata jadi awal mula salah tangkapnya si pelaku ini tadi, yang mengira korban itu suka sama dia, padahal enggak, itu perhatian yang ya sebenarnya memang kasihan. Kasihan kan? Sebenarnya kasihan gitu kan. Kayaknya karena cowok melihat si AP ini kayaknya memang ya karena dia melihat kasihan banget teman, ya jadinya wujudnya ke obsesi. Jadi karena dari awal dia menganggap si korban ini suka sama dia dan dia terobsesi terus, dan dia mencari pengakuan itu dari si AP dengan berbagai dari si korban itu dengan berbagai cara gitu kan, sampai akhirnya ujung-ujungnya ya korban terganggu, dan itu berlangsung sampai 10 tahun mulai dari 2014 sampai sekarang. Itu akhirnya itu akhirnya si korban ini mengungkapkan begitu ya, kan awalnya dia bikin satu threads gitu ya di sosial media X gitu kan. Nah akhirnya dia melakukan itu tuh memang karena dia udah capek aja gitu ya, atau dia sudah pernah atau sudah melakukan tindakan hukum nih untuk si pelaku ini? Ya kalau dari pengakuan si korban kemarin kan sewaktu pelaporan itu dia sempat juga mengungkapin ke wartawan ya, teman-teman di sana itu sempat menanyakan gimana, apakah ini laporan keberapa begitu, dan ini memang pertama kalinya katanya korban itu. Jadi sebelumnya itu dia belum pernah melaporkan karena korban sendiri itu nggak tahu cara menyikapi situasi yang seperti ini gitu. Dia sendiri kebingungan gitu sebenarnya, curhat ke sana sini, ke ibunya gitu kan, ke teman-temannya. Nah solusinya selalu dari orang-orang terdekat itu sabar dulu, mungkin tahun depan kalau didiemin bisa terus ada obatnya gitu, jadinya sembuh gitu, nggak lagi ganggu. Tapi ternyata enggak, dan itu terus berlangsung gitu. Dan dia sendiri kan nggak punya sosok yang bisa memberikan advice ke si korban ini, karena ayahnya sendiri juga sudah nggak ada, jadi dia sudah yatim gitu kan. Dan dia nggak dapat ini panduan atau bimbingan, kamu harus lapor ke sini misalnya. Jadi dia akhirnya nggak pernah melapor, sampai akhirnya dia bikin thread itulah kemarin baru-baru ini ya. Dia bikin thread itu karena sudah merasa kelelahan 10 tahun ya, sudah nggak punya solusi. Dia sudah sempat menemui si AP ini ke rumahnya, didatangi baik-baik, ditanya maunya apa gitu kan. Ternyata tetap nggak ada solusinya, ya akhirnya dia bikin thread. Dan di thread itu banyak yang mendorong netizen untuk ini laporin aja ke polisi. Akhirnya dia membulatkan tekad untuk lapor itu tadi. Akhirnya dilapor ke polisi, karena memang kalau dilihat dari penguntitan yang dilakukan oleh saudara AP ini memang sampai ke pelecehan seksual secara tidak langsung kan. Sampai ngirim-ngirim foto alat kelamin juga ke media sosial korban begitu, bahkan sampai nungguin korban di depan rumah berjam-jam katanya. Itu tahun 2018 kalau nggak keliru sih korban cerita, itu memang katanya tahun terparah gitu ya. Waktu jadi di momen-momen itu korban tuh beberapa kali datang ke rumahnya. Sempat sebelum dia nunggu di depan rumah selama berjam-jam itu, waktu yang nunggu di depan rumah itu datang jam 1 pagi dini hari sampai jam 3 atau jam 4. Kemudian yang sebelumnya itu dia pernah ngelemparkan surat cinta gitu, itu pakai jam yang sudah rusak ke halaman rumahnya si korban. Nah itu kan sangat mengganggu sekali ya. Jadi teror cuman dikirimi bunga aja kadang-kadang sudah merasa terganggu, ini dari siapa gitu kan, pengagum rahasia gitu. Ini udah sampai tindakan-tindakan yang memang tidak terduga dan aneh ya bagi si korban. Tapi sekarang pelaku sendiri sudah diamankan oleh polisi mas akhirnya? Ya, setelah korban melapor, polisi akhirnya melakukan profiling ya ke si pelaku ini tadi. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengganggu gitu kan? Sampai akhirnya polisi memutuskan untuk mendatangi rumah korban dan mengamankannya ke kantor polisi. Itu tanggal 18 Sabtu kemarin. Lalu ini proses selanjutnya nih, dia akan dikenakan pasal apa nih mas kalau dia dilaporkan seperti ini? Nah, sampai saat ini polisi belum bisa memberikan statement ya, mungkin karena penyelidikannya masih berlangsung. Ada beberapa agenda yang dilakukan. Jadi misalnya memeriksa lebih lanjut korban, kemudian si pelaku, si AP-nya juga, kemudian keluarga dari masing-masing itu, dari baik keluarga korban maupun keluarga pelaku masih diperiksa.
Jadi belum ada kesimpulan akan dikenakan atau dijerat dengan pasal apa si AP ini tadi. Tapi dilakukan penahanan nggak, Mas? Penahanan. Jadi saat ini si AP ini ditahan di Subdit Siber ya. Di Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Oke. Nah, ada pemeriksaan psikologis nggak, Mas, ke si AP ini, pelaku ini? Nah, polisi juga masih belum mengungkap apakah akan diterapkan tes kejiwaan atau mungkin tes psikologis begitu ya kepada si pelaku AP. Tapi kalau dari yang kita sudah ngobrol sama psikolog kemarin, ada Riza Wahyuni, itu psikolog sama praktisi perlindungan perempuan dan anak, memang yang dilakukan sama AP ini ada kecenderungan AP ini memiliki perilaku yang obsesif gitu, dan ini sebenarnya masuk dalam salah satu masalah kesehatan mental. Jadi ada kemungkinan si AP kalau ini dibiarkan terus-terusan, perilakunya yang obsesif yang dalam hal ini terhadap si korban, itu akan terus mengganggu korban, dan itu juga akan membahayakan dirinya sendiri. Karena sewaktu-waktu kalau dia merasa dia gagal, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang nekat, yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu. Oke, jadi masih ditunggu ya sebenarnya. Tapi menurut gua harus dilakukan tes kejiwaan juga sih, karena memang korban seobsesi itu pasti harusnya ada. Dan 10 tahun. Iya. Ya nggak sih? 10 Itu tahun. ya ampun, sampai berani melakukan pelecehan secara cyber gitu kan. Iya, jadi kalau dari pengakuannya si AP itu sempat ada video yang kita terima dari pihak kepolisian. Ada interogasi awal yang dilakukan pada saat dia sebelum dibawa kantor polisi waktu di rumah. Nah, itu si AP ini mengaku kalau dia itu sadar sebenarnya apa yang dia lakukan itu mengganggu si Nimas. Dan yang dia lakukan juga salah gitu. Apalagi dia sempat ngancam kan. Ngancam bakal membunuh siapapun laki-laki yang mendekati Nimas gitu. Nah, itu sudah masuk dalam ancaman. Ini juga ada ancaman gitu. Dan dia juga sempat menyampaikan ke Nimas korban ya. Jadi keceplosan akhirnya namanya. Udah trending di mana-mana juga sih sebenarnya Mas namanya. Paling nggak kita kan melindungi identitas korban kali ini juga masuk ada dugaan unsur pelecehan seksual. Nah, si korban ini juga si AP itu sempat menyampaikan ke korban kalau dia bakal bunuh diri kalau misalnya nggak sampai keturutan jadian sama si korban gitu. Nah, itu juga akan mengerikan juga akhirnya jadinya. Gitu. Oke, lalu korban sendiri saat ini tuh proses penanganannya ada penanganan khusus kah, Mas, untuk mungkin secara mental selama 10 tahun kan pasti ini adalah mental breakdown juga nih ya buat si korban gitu kan. Apa tindak lanjut atau ada tindakan tertentu kah untuk korban? Ya, semestinya dari kasus-kasus yang sama untuk yang mengarah pada pelecehan seksual semestinya ada pendampingan psikologi ya bagi korban-korban seperti ini. Tapi sejauh ini polisi belum memberikan statement yang lebih lanjut, dan korban sendiri mungkin masih terus diperiksa oleh polisi ya, karena penyelidikan masih berlanjut. Nah, mungkin setelah memang dipastikan bahwa ini memang ada unsur pidana di dalamnya, bisa jadi korban akan diberikan pendampingan khusus, misalnya untuk pemulihan mental gitu ya, yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau dari keluarga korban, Mas, ada keterangan nggak atau mungkin pembelaan atau mungkin upaya untuk melakukan mediasi supaya tidak dibawa ke pidana seperti itu? Ada nggak, Mas? Pelaku atau korban? Pelaku, sorry. Oh ya, kalau sejauh ini belum sih, tapi pada saat beberapa kali mungkin ya, itu kalau nggak keliru pengakuannya si AP, nggak lama sebelum dia diamankan, itu memang dia sempat datang ke rumahnya korban bersama keluarganya untuk meminta maaf gitu. Dan itu sepertinya memang keluarga korban pelaku ini nggak tahu apa-apa tentang aksi teror yang dilakukan oleh si Ana. Jadi pada saat ketemu datang ke rumah itu minta maaf, dia juga menanyakan kenapa kok si AP ini sampai ditolak. Kemudian kalau memang si korban tidak suka, kenapa nggak diomongkan baik-baik, kan artinya keluarga ini nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu diajak sama anaknya untuk datang dan mereka minta maaf seperti itu. Tapi ada keterangan nggak dari keluarga mungkin terkait perilaku AP sendiri, apakah memang dicurigai ada perilaku yang
menyimpang begitu atau berbeda dengan biasanya? Sejauh ini kayaknya nggak ada, Nggak ada belum ya? ada keterangan dari keluarga. Jadi memang AP ini sebenarnya kayaknya ngomongnya juga biasa gitu ya. Cuman memang agak kurang jelas di video yang saya terima itu tadi. Jadi memang dia sadar sebenarnya bahwa dia memang mengakui kalau dia suka sama si korban gitu, cinta sama si korban. Dan dia melakukan itu menyadarinya bahwa apa yang dia lakukan di Twitter, kemudian dia sempat melakukan datang ke rumahnya sampai berdiri berjam-jam itu cuman bagian dari upaya untuk memperjuangkan cintanya gitu ya, supaya si korban ini akhirnya bisa jadi sama dia gitu. Tapi ini sebuah pengorban, kalau dia merasa itu adalah sebuah pengorbanan, kayaknya serem ya. Sampai ditungguin Serem banget berjam-jam gitu. Yang ngedenger atau yang ngebaca ceritanya nih pasti orang-orang juga udah kesel juga nih Apalagi denger ceritanya. udah ditolak juga kan, maksudnya Iya, Udah udah berkali-kali ditolak. sudah berkali-kali ditolak, sudah dikasih tahu juga baik-baik begitu, tapi masih tetap ya. Semoga ada penyelesaian yang baik untuk kedua belah pihak. Mas AP-nya juga cepat bisa pulih kembali terhadap apapun mungkin dugaan yang disinyalir begitu ya. Karena Ya, betul. juga buat korban semoga cepat juga pulih mentalnya, karena kebayang sih 10 tahun tuh digituin. Ya, Itu, pasti traumatis banget. Traumatis sekali. nih untuk sang pelaku GWS deh pokoknya nih. Semoga nggak ada lagi hal-hal kayak begini terjadi lagi. Ini mengerikan sekali sih ini. Dan juga memang untuk Detikers juga biar tahu memang untuk stalker atau penguntit tuh ada pasal ya untuk yang bisa dijerat ya. Jadi kalau misalnya kita di stalking gitu atau sudah merasa tidak nyaman, kita itu ada pidana yang bisa kita ambil pasalnya. Ini saya kutip dari hukum online. Selain melaporkan dengan tindak pidana penghinaan ringan terhadap perilaku membuntuti orang lain saat berkendara, juga dapat dilaporkan berdasarkan pelanggaran pasal 493 KUHP. Nah itu dia Detikers ya. Jadi jangan sampai ada korban-korban lagi yang harus menunggu sampai 10 tahun gitu akhirnya baru berani mengungkapkan ini gitu kan. Dan merasa menahan ketidaknyamanan selama 10 tahun itu kan gak enak banget gitu. Jadi betul, semoga ini ada titik terangnya, baik itu apapun itu nanti hasilnya, apakah mereka akan secara kekeluargaan dan lain sebagainya. Tapi harapannya semoga ini tidak berbuntut panjang, tidak kejadian lagi. Udah dimaafin mungkin bisa terjadi hal lain lagi, hal serupa lagi, jangan sampai gitu ya. By the way, Mas Denza, ini katanya Mas Dida nih lagi nonton. Oh Terus iya, katanya minta disampaikan kalau aku udah follow back Instagramnya. Kocak banget lagi. Iya, di fallback nanti pakai akun second account tapi ya Mas Dida ya. Terus pas aku fallback request. Wih, digembok akunnya private. Si paling privat ya. Oke deh Mas Dida, saya sudah fallback loh. Semoga menyenangkan. Ini Siapa yang tidak ngefans dengan Mai? Takut. Oke. Baik Mas Denza. Iya. Makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bareng Detik Sore ini. Kita tunggu berita-berita lucu, unik dan juga inspiratif lainnya dari Detik Jatim tentunya. Dan kita tunggu kehadiran kembali Mas Dida di layar Detik Sore. Terima kasih Mas Denza. Salam buat rekan-rekan di Detik Jatim. Sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Itu Maya, sehat selalu juga buat di sana ya. Ya. Udah ya, udah di follow back ya. Udah Mas Dida ya, tolong ya, udah di follow back ini. Tolong kalau nanti saya lihat Instagramnya, kalau ternyata Instagramnya ternyata tidak menyenangkan, aku unfollow. Jahat banget. Kalau notifikasi di follow back sama lo, terus habis itu di print out sama Mas Dida, takut nggak? Ih, takut banget. Jangan ya. Enggak lah, enggak. Enggak ya. Jangan sampai juga ada yang tiba-tiba datang ngasih video, Mai temen gue ada yang ngefans sama lu. Tapi kayak gitu-gitu ini ya, apa namanya? Apa? Penguntitan itu apa? Setraumatik itukah buat orang yang sudah punya pengalaman serupa? Ih, trauma banget takut. Atau ada batasnya nggak? Pokoknya kalau sampai kayak gini, oh itu udah menakutkan. Sampai mana batasnya? Kalau gue ya, gue pernah mengalami hal itu. Jadi
orang ini tuh menguntit nggak cuman di sosmed aja, tapi sampai fisik datengin aku syuting kemana tuh sampai didatengin. Saat itu kayaknya puncak terakhir itu akhirnya semua dia tuh aku blok di sosmed, di Instagram dan lain sebagainya, dia ke emailnya aku blok, pokoknya tiap ada email baru aku blok terus. Jadi kayaknya dia akhirnya give up gitu, tapi tidak ada Baguslah akhirnya obrolan give up ya. lagi. Untungnya nih. Atau beliau sudah Jangan, berubah akun. jangan dia udah nonton lagi. Ya udah guys, jangan. abis ini kita tinggalkan yang serem-serem itu. Kita mau ngobrol sama seseorang yang inspiratif. Orang yang selama ini belakangan ini menjadi fenomena di media sosial, viral di mana-mana terkait pekerjaan yang dilakukan. Tunggu dulu. Apa? Gue mau WA dulu orangnya, mau minta tolong suruh ini bawain makanan sama minuman. Oh iya, gorengan boleh tuh, Mei. Gorengan juga Bilang boleh. ya, gorengan. Aku ada WA-nya nih, aku bilangin ya. Mantap. Ya udah tersebar sih di mana-mana WhatsApp-nya Iya. memang. Oke, ketika Udah. sambil kita tungguin pesanannya Maya sampai, kita nanti akan kembali lagi bersama orang yang kita minta datang nih ke Detik Sore di segmen Sunset Talk sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Gue udah siap baca tagline nih. Lu diem lagi. kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Yes, kita udah ada di Sunset Talk sekarang, udah ada di rooftop gitu ya. Yes. Meskipun seperti biasa, sunsetnya nggak ada. Dipenuhi Iya, dengan benar. polusi udara kayaknya. Masih dengan ini polusi ya. udara, Aduh. tapi ini adalah sesuatu yang menyenangkan kali ini. Karena kita akan bertemu dengan sosok fenomenal. Iya bener. Oh Ya kan? iya, tadi aku udah mesen sama dia. Bener, dan Bentar. sambil kita Aku tungguin kita mau pesan dulu ngecek tadi dulu, kan. tadi udah pesan. Sekarang ngecek dulu dia udah nyampe atau belum. Coba aku telepon ya, bentar ya. Emang bisa gitu ya? Bisa. Oh. Langsung datang gitu? Iya. Se-magical itu? Halo, Mas Santo. Mas Santo di mana ya? Oh, udah di depan. Oh ya udah Mas, itu masuk aja ya dari pintu itu. Ya sini Mas, boleh masuk. Halo, Assalamualaikum Kak. Oh, ini dia. Ya. Yeay, ini ternyata Mas Santo suruh. Siap disuruh Kak. Siap disuruh selalu ya. Silakan duduk Mas Santo. Silakan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya. Sibuk banget berarti sekarang ya. Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Iya. Ada aja kesibukan ya. Beneran dibawain nggak tapi? Oh, Beneran dong. beneran. Ini bisa nyuruh apa aja bisa Mas? Apa aja Kak? Kalau kayak makanan minuman kan udah biasa, Biasa, ya. iya. Berarti permintaan kita ini nganter sampai ke rooftop ini nggak apa-apa kan Enggak ya? apa-apa Kak. Ini masih belum aneh kan Belum permintaan aneh. kita? Pasti ada yang aneh-aneh nih ceritanya. Kalau gitu nih. ceritain ke kita dulu Mas Santo. Boleh, Apa yang Kak. paling aneh yang pernah disuruh? Ya kadang hal-hal sepele Kak, kayak misalnya kakak anaknya belum balik. Minta jemput. Minta anaknya main. itu Dicariin. Dicariin. Oh, jasa jemput anak Mas. Iya nyarinya. Jasa nyari anak justru. Iya. Iya. Kayak misalkan kakak nyidam, kita cariin kayak buahnya kayak kecapi. Yang buah aneh-aneh orang Aneh, ngidam hari-hari itu ya. pokoknya ngidam, ya pokoknya semua. ampun. Ada Kak semua. Jadi gimana ceritanya terus Mas Santo ini bisa mau nerima disuruh-suruh orang tuh ceritanya gimana sih Mas? Awalnya saya kerja Cuma coba galon ya Kak. bukan. Saya kerja galon. Oh nganter galon. Iya, akhirnya tadinya nganter galon karena mungkin relasi saya di tempat itu bagus ya kan. Akhirnya saya bikinlah jasa suruhan kayak gitu. Saya bukalah Santo Suruh kayak gitu Kak. Bentar dulu. Ini Mas Santo Suruh adalah brand yang dibangun sama Mas Santo gitu ya. Dan brand ini kemudian viral di media sosial, di posting di mana-mana di banyak akun media sosial. Bagaimana jasa dari Mas Santo ini dipakai untuk beragam macam kegiatan gitu. Iya. Apapun kebutuhannya, aku tuh selalu nge-like video-video Mas Oh, Santo makasih, Kak. karena Makasih, aku Rizky. serius aku lihat Follow juga. belum aku follow sih Belum sebenarnya follow ya, oke. karena Juga. akun TikTok aku tuh second account kan yang aku oke. pakai buat itu. Nah, Iya, iya. pas aku lihat kan viral tuh di TikTok kan awalnya kan. Di Instagram. Mulai Kak. kapan Oh, sih awalnya di viralnya? Instagram. Nah, aku Kayaknya ngeliatnya 3 minggu. ke belakang iya, ini. belakang. Oh. Saya juga nggak sengaja itu Kak. Asal upload aja sih. Tapi emang niat untuk emang niat untuk bikin konten juga dalam artian saya mau promosinya lewat
sosial media gitu. Iya, niatnya emang kita branding di situ ya Kak. Jadi misalkan orang mau nyuruh ya ada contoh. Jadi ngelihatnya ini kerjaan Santo Suruh cuma sebatas itu aja sih Kak. Itu ada yang ngasih tahu bikin kayak gini nih atau inisiatif sendiri aja Saya bikin video semua itu? inisiatif sendiri Kak. Jadi kayak misalkan masarin di media atau kadang ngiklanin lewat perorangan, terus lewat misalnya saya bikin stiker, saya tempelin ke tempat-tempat makanan, itu inisiatif saya sendiri semua. Oh, emang by design mau memasarkan jasanya gitu ya. Iya, Tapi semua. untuk viralnya ya itu nggak Nggak sama tahu aja. ya, tahu karena ya. kan Mungkin algoritma sosial media kan suka Iya, beda-beda iya, gitu ya benar, Mas ya. Kak. Terus berarti ini cakupannya untuk saat ini ya? Iya. Untuk saat ini cakupannya di mana aja nih, bisa nerima sampai kemana aja? Untuk wilayah paling kita masih di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur Jatimur, ya? iya pokoknya Jakarta Timur, terus kayak di Jati Asih kayak gitu. Selagi kita backup bisa, ya kita mau Kak. Ke Depok nggak mau? Ke Depok ya kalau emang ongkirnya cocok mau. Ke Rusia juga mau saya. Rusia Rusia. dia mau. Siapa tahu kan lagi Putin Suruh bersihin Lagi nuklir ya. perang itu nanti. nggak apa-apa, kita bocah nekatan kan. Oh. Siapa tahu Putin butuh duku Palembang ya kan. Waduh, bawa dukuh juga ya dari sini ya. Iya. Itu namanya mencari kesempatan di tengah peperangan, Iya. bukan kesempitan ya. Nggak lagi kesempitan bahkan itu. Iya. Tapi cerita dulu deh Mas Santo. Awalnya tadi kan sempat terpotong tuh bahwa ini kan awalnya jasa nganter galon kan. Iya betul Nah, Kak. kemudian kepikiran untuk memberikan jasa untuk ngapain aja itu karena apa? Motivasinya apa? Kemudian itu sejak kapan? Awal di tahun 2019 Kak. Oke. Nah itu saya lihat di situ ada peluang ya kan. Kayaknya banyak permintaan ya suruhan. Akhirnya saya buka jasa suruhan, terus masuklah COVID. Nah Iya, di situ iya, makin peluang masuk ya kan. Nah akhirnya saya bikinlah jasa suruhan, disitulah saya Di mulai banyak dikenal dari situ. Oh, jasa suruhan itu pokoknya makin pesatnya ketika COVID ya? COVID, karena kan di situ banyak orang nggak mau disuruh-suruh, terus ya bukan yang nggak Nggak mau, mau takut. kemana-mana Iya, nggak ya, mau. Nah takut. disitulah masuk peluang menurut saya di situ. Sempat kena COVID juga nggak gara-gara itu? Pernah Kak, jadi saya kenanya terakhir. Itu karena saya sering beliin obat, nyari oksigen, kadang ngirim ini ke sono Iya, ke sini, iya, iya. banyak yang ini. Akhirnya COVID terakhir saya kena. Tapi alhamdulillah sih dikasih keselamatan juga, banyak orang yang ngasih obat, yang ngasih ini ke saya. Alhamdulillah banyak orang baik juga Kak. Iya. Terus waktu pertama kali nerima suruhan ini kan, karena awalnya kan pasti ngasih galon. Abis itu terus akhirnya disuruh-suruh hal-hal yang random gitu Mas. Itu Mas Santo udah kepikiran nggak? Oh, karena saya banyak yang nyuruh saya hal random, ya udahlah saya ambil aja deh semuanya gitu. Iya, ya saya ambil, tapi di situ juga saya kayaknya nggak mungkin lah backup sendiri. Akhirnya saya ngajak temen juga Kak. Karena kan permintaan semakin banyak ya. Permintaan semakin banyak, saya ajak teman saya, cuma saya ajaknya nggak ngomong manis, ngomongnya pahit. Mau nggak kerja? Ini ada kerjaan kayak gini. Alhamdulillah ya dia mau, karena dia lagi posisi nganggur, ya udah dia mau. Akhirnya saya rekrut satu, dari mulut ke mulut saya rekrut lagi, Iya. saya samperin, akhirnya alhamdulillah udah banyak mitra yang ngikut. Ada kayak gitu. berapa orang sekarang nih yang bisa dimintain tolong atau jadi mitranya? Mitra ya sekarang yang aktif tuh banyak, ada sekitar 50-an. Cuma banyak yang mau ngelamar. Cuma kan saya nggak bisa nge-backup karena di sini belum ada manajemen yang Iya. bagus Kak. Iya, Karena iya, saya iya. takutnya buru-buru juga bisa kecolongan buat saya. Benar. Jadi sampai saat ini menjaring lebih dari 50 mitra. Iya, sekitar 50-an lah. Banyak juga yang mau ikut, cuma kita stop karena saya nggak mampu ya kan. 50 ini semua berlokasi dekatan sama rumah Mas Santo apa gimana? Ya jauh-jauh, dia ada Di mana aja? di daerah ya masih wilayah Bekasi. Cuma rumahnya agak jauh dari rumah saya. Jadi sengaja ya supaya nanti kalau ada yang butuh di daerah ya, situ, ya, agak dekat. mitra yang itu yang Ka- dimintain tolong. Karena bukan saya tuh sebenarnya nggak bisa banyak apa-apa ya kan. Di sini saya mau bikin suruhan itu biar bisa mencangkup semua ya. Jadi kayak ada yang bisa nyupir, yang bisa nyuci mobil, yang bisa benerin listrik, yang bisa yang mana-mana Di momen tuh. apa sampai akhirnya kepikiran kayaknya bikin badan yang bisa menjaring banyak mitra dan kemudian membuat ini lebih besar lagi deh, di momen apa? Maksudnya gimana Pak? Apa karena saking banyaknya permintaan kemudian akhirnya oke deh kumpulin iya. teman-teman deh buat melayani banyak permintaan ini? Iya, gitu? karena ada permintaan dari customer juga yang misalkan yang Mas Santo saya butuh listrik. Oh, berarti saya harus nyari
mitra yang bisa listrik. Santo saya butuh supir untuk keluar kota. Oh berarti saya harus nyari supir. Itu apa ya kayak gitu ya dari customer juga permintaannya. Pak. Itu pembagiannya gimana? Pak Mas Santo dapat fee juga atau full ke mitra atau gimana? Kalau untuk pembagian ya saya full untuk mitra Kak. Jadi misalkan kakak kayak tadi nih contoh nganter makanan. Misalnya ongkirnya 10. Itu full buat mitra saya. Kak saya nggak ngambil apa-apa, yang penting dia mau kerja. Intinya saya mau merangkul teman-teman saya tuh sebenarnya kerjaan banyak, asal kita nggak pilih-pilih, jangan malu, jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Intinya jangan gengsi karena di momen sekarang tuh anak muda banyak yang gengsi. Nah saya di sini mau nunjukin kalau ayo sama-sama kerjaan tuh banyak. Jangan males, jangan ini karena kasihan orang tua kita apalagi orang tua kita orang susah, kita banyak gaya gengsi ya. Wassalam ya kan kita nggak mau melakukannya. Tapi Mas Santo ini kan mitranya sampai 50 nih ya. Nah untuk proses seleksi mitra-mitra ini kan pasti menjaga kepercayaan dari customer Kak. Juga kan. Cara seleksinya gimana nih? Apa memang ngerekrut yang udah kenal aja gitu? Ya kalau untuk seleksi itu sebenarnya kita random ya Kak. Tadi awalnya random cuma ya kembali lagi ke saya masang badan. Jadi Santo Suruh ini ya penanggung jawab saya. Jadi ketika ada apa-apa ya customer kayak kakak ya bisa tanggung jawabnya ke saya. Jadi makanya kayak kakak yang pesan itu ya udah aman. Jadi kalau ada komplain customer, komplainnya ke Mas Santo? Iya, saya pasang badan. Tapi yang kan Mas Santo nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan ini teman-teman saya ada kerjaan. Kenapa mau? Saya orang susah Pak. Saya ngerasain rasanya nggak punya uang sama sekali Pak. Susah Pak. Maksudnya setulus itu mau membantu teman-teman untuk bisa dapat kerjaan, kemudian mereka ini bekerja di bawah nama atau brand yang sudah Mas Santo bentuk begitu. Mas Santo menjadi penanggung jawab di situ dan Mas Santo nggak dapat bagian apa-apa. Apa dasar Mas Santo bisa sampai berkorban ya, sebegitu karena besar? saya karena ngerasain rasanya nggak ada uang tuh. Gimana jangankan buat makan, buat beli ini rasanya tuh berat. Jadi saya di situ mungkin ya saya pengen bantu orang banyak bermanfaat. Makanya kan Santo Suruh ini kan saya bikin bukan di bawah saya, tapi silakan ikutin sejajar dengan saya ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat solusi yang orang cari kerja, cari makan karena di luar sana beda kayak kita ketemu ini di luar sana bener-bener susah. Apalagi pernah dengar nggak kayak seorang ayah nggak bisa beliin susu anaknya, bukan salah dia tapi dia bingung mau keadaan karena dia itu kan susu yang harus dia beli. Kadang kan dia bingung mau kemana. Nah makanya inilah peluang Santo Suruh ya, silakan bikin suruhan. Yang penting kita jujur mau bekerja keras. Intinya ke situ saya. Mas Santo ada ini nggak? Ada prinsip-prinsip atau pesan-pesan yang dititipin ke teman-teman mitra ini, jangan ini ya untuk menjaga kualitas layanan begitu. Kalau kepercayaan saya tanemin terus setiap hari Pak, karena setiap ketemu saya bilang nyari kerja tuh susah, ya kan. Kita di sini beruntung ada kerjaan, silakan manfaatin. Saya bilang saya nggak minta apa-apa, ya kan. Yang penting jaga nama baik saya. Di luar sana banyak yang mau kerja ya kan. Kita masih beruntung ada kerjaan. Kalau nggak benar ya silakan situ nggak benar. Tapi untuk kerjaan saya nggak bisa pakai lagi. Mau dia nangis mau dia apa. Tapi kalau dia benar ya kan. Ada ketegasan di situ ya. Iya ada ketegasan saya juga. Saya orang tipe yang ya bodoh lah. Tapi kalau untuk kerjaan saya benar-benar konsisten Kak. Iya. Sudah ada yang dikeluarin belum? Sudah banyak Kak. Oh udah banyak ya? Udah banyak juga yang ngecewain saya. Tapi ya nggak apa-apa itu buat pelajaran. Justru saya harus tahu itu. Kalau saya nggak tahu ya kita lebih besar lagi ketipunya. Jadi aku baca komen-komenannya atau cerita-ceritanya Mas Santo dari sosial media tuh katanya banyak juga yang kayak pesan makanan tapi ternyata ditipu juga gitu Pak. Banyak ya Mas ya? Ya banyak, tapi kan itu namanya resiko usaha ya udah pasti ada Kak. Ya saya juga ya namanya usaha. Berarti kalau ada kerugian kayak gitu Mas Santo yang saya tanggung jawab juga sendiri Kak. Saya tanggung jawab sendiri, misalkan orang nggak bayar apa gimana itu tanggung jawab. Jadi mitra saya nggak rugi, customer saya juga nggak rugi. Intinya saya menjaga dua-duanya. Menjaga dua-duanya. Ayo gimana caranya? Ini kerjaan loh. Masalah kita kan masalah kerjaan. Kalau masalah kerjaan itu kan fatal Kak. Nyari uang di luar sana bingung Kak. Nah ini yang didengar-dengar juga orang-orang yang memakai jasanya Mas Santo nih, Santo Suruh, katanya nggak ditarifin. Artinya
tarifnya tuh nggak ada random ya. nggak ada Kepastian. patokannya gitu. tergantung dari ininya kesulitannya mungkin. Iya, kalau saya tuh kalau kerjaan suruh ini kan tergantung kesulitan ya Kak. Kadang kita nggak bisa mastiin kayak misalkan contoh beres-beres rumah. Kita berapa Mas Santo? Kalau rumahnya berantakan banget kita nggak tahu. Terus kalau saya hargain 1 juta tapi ngepel doang kan nggak pantas. Betul, Tapi Jadi kan dilihat dulu kondisinya. dilihat dulu kondisinya, itu saya juga dari pengalaman saya ya kan. Kayak misalkan saya suruh bersihin konblok. Ya kan, bersihin konblok. Itu hal sepele, rumput konblok tau kan? Iya, Hal iya, sepele. iya, benar. Itu misalnya kita hargain berapa Mas Santo? Cepet. Itu kan kerjaan makan waktu karena saya pernah nyoba itu. Oh, ternyata konblok itu bersihin itu 1 nguras waktu, 2 tenaga. Ini berarti harganya kita hargain, kita lihat dulu pekerjaannya kayak dari gitu. pengalaman juga. Dari pengalaman ya, saya ngeliatnya orangnya ya. berani salah aja, berani salah buat Kalau nangkap benar. tikus berapa Mas? Nangkep tikus ya itu tergantung misalnya lokasi. Kalau Tergantung tikusnya tikusnya lokasinya di susah Korea ditangkap. ya itu ongkirnya Tapi lumayan. nerima sampai Korea nerima ya. Nerima aja kalau Kim Jong Un rumahnya ada Tapi Kesempatan. tapi juga tergantung kesulitan di nangkap iya, tikusnya takutnya juga tikus. Ada tuh tikus yang biasa Mas Santo curut tau kan yang kecil Iya, itu. iya, iya. Itu pernah juga suruh nangkep curut ya kan. Itu curutnya di kolong lemari itu Ya tergantung ampun. sulitnya. Kalau kayak gitu kan kita harus ngakalin. Nah, gimana caranya ya? Kita biasanya pakai YouTube suara tikus, kan dia keluar tuh. Oh, banyak akal Iya, ya. kita bocah berdasarkan Iya, pengalaman bener ya. banget. Pernah. Tapi kayak gitu dipatokin dulu, ditetapin tarifnya baru kerja atau setelah kerja baru dikasih tahu? Kadang kalau untuk orang yang kenal itu saya kerjain aja dulu. Tapi kalau untuk orang yang nggak kenal baru gitu baru ya. karena takutnya harus ada akad di awal ya Iya, kan. takutnya dia Oke. nggak setuju, Nggak nggak mau setuju, harga terus itu kita ya. udah kerja ini juga kadang kualitas kerjaan kita udah ini takutnya ya intinya ya saya lihat-lihat dulu, tapi nanti ke depannya kalau saya kan udah tahu harga patokan harga, kesulitannya ini ya saya udah punya harga rincian Udah sendiri. ada patokannya Iya. sendiri ya, Karena standarnya ya. itu Kak. Tapi sejauh ini berapa Pak tarif termurah yang dipasang? Untuk apa Kak? Apapun kegiatannya. Ya kalau kerjaan simpel misalnya contoh ya cuma Mas Santo saya gasnya ini Habis. masang gas. Oh, masang gas. gas. Masang gas susah nih, biasanya kan susah ya kan. Ya itu paling 5.000 Kak. Hmm. Kadang orang ngasihnya 10.000. Kalau Misalnya, deket. Kalau dekat, kalau masang gasnya di Rusia beda lagi. Tergantung Tetep jarak. ya, Mas Anto pengen Udah ke pernah Rusia sejauh mana? kayaknya. Sejauh mana perginya diminta pas jasanya? Saya pernah ngirim itu dari Lubang Buaya ke Cianjur untuk baju. Cianjur? Iya, Naik motor? naik motor subuh-subuh karena barangnya dia harus sampai jam 12. Nah, sampai sana jam 12, sebelum jam 12 nah kita berangkat subuh. Itu dikenain tarif berapa tuh? Waktu itu sekitar 400-an Kak. Karena jaraknya ya kan. Iya, iya, terus, Cianjur. Ini kan loh. banyak yang minta nih Iya. atau nyaranin. Kenapa Santo Suruh nggak bikin aplikasi aja biar gampang manajemennya segala macam? Mungkin untuk kedepannya nanti kita bikin aplikasi karena saya kan orang awam, saya kan orang bodoh nggak tahu hukum nggak tahu apa, takutnya dimanfaatin sama orang ya paling mungkin kedepannya ada proses itu. Cuma kan saya harus hati-hati dulu pelan-pelan. Benar-benar. Tapi udah ada yang nawarin pas ini ya? Banyak yang nawarin, cuma kan kita lebih hati-hati karena saya juga orang yang ngakal juga kan, Aha. tahu kan karena saya bukan orang yang pengen buru-buru langsung wah bukan seperti itu, saya percaya proses. Iya, iya. Karena nggak apa-apa saya suatu saat emang nggak jadi apa-apa ya nggak apa-apa, yang penting saya ngasih tahu Santo Suruh ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Intinya ke situ sih. Ini ngomong-ngomong soal prinsip, ini kan baliknya tadi kalau dari ceritanya Mas Anto kan balik ke keluarga gitu ya. Betul, Kak. Bagaimana datang dari keluarga yang susah. Ini kalau saya lihat dari sosial medianya kalau nggak salah ini istri juga baru melahirkan ya Mas ya? Iya, istri saya baru melahirkan Kak. Gimana kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat, lancar. Mungkin waktu saya upload di Instagram emang saya lagi istri lahiran banyak DM masuk, takutnya dibilang sombong atau gimana ya kan. Saya bikin aja. Nah, di situ malah banyak doa. Alhamdulillah, lahirnya tinggal langsung Oh, alhamdulillah. prosesnya cepat ya. Cepet. Cowok cewek anaknya? Cewek Kak. Alhamdulillah. Namanya siapa, Mas? Kainara Putri Susanto. Tetap ya pakai Tetap ada nama. Iya, Susantonya, belakangnya ya. Susanto. Santo tuh nama keluarga apa gimana? Enggak, nama saya Oh, aja. nama Mas Iya. aja. Oke. Tapi ini dong dikit dong. Selama 2020 sampai sekarang rata-rata tuh omset tiap bulan berapa dapatnya? Pendapatan tiap bulan, bukan keuntungan ya, pendapatan gitu. Ya kalau pendapatannya kita relatif Kak, mungkin namanya usaha lagi Lagi rame. tentunya. Kalau Iya, lagi iya. sepi ya bukan sepi ya, kayak kadang ya pemasaran saya karena sendiri.
Saya kadang sibuk ini belum buat masarin, dari segi modal juga saya modal Berarti minjem Kak. masarin juga sendiri Sendiri semuanya? semua Kak. Saya modal aja minjem. Saya tuh nggak ada modal. Kadang saya modal minjem kalau misalnya ada orang belanja, Kakak mau belanja Mas Santo, saya mau belanja makanan. Makanan. Itu kalau alhamdulillah sih banyak yang baik. Kadang Mas Santo punya modal nggak? Kalau nggak punya modal datang. Sampai segitunya saya dikasih modal. Kadang ada orang saya kalau nggak punya modal saya minjem ke teman apa ke toko-toko, Pak minjem modal dulu buat belanja boleh nggak? Alhamdulillah pada ngasih. Kadang juga ada orang yang deposit ke saya ya kan, ada yang deposit misalnya San gue deposit ya buat belanja gue nanti keperluan. Nah duit itu saya manfaatin, saya puterin. Banyak yang mau deposit, cuma saya nggak mau nerima banyak karena kan manajemen saya nggak ada. Saya megang yang sebisa ngakal-ngakalin kita aja Kak, yang penting kita jujur kayak gitu. Ih keren ya, luar Jadi- biasa, jadi hari inspiratif ini- banget loh ini. Inspiratif sekali. Jadi jangan gengsi, jangan banyakkan gengsi. Jangan intinya jangan gengsi, Betul. kerja tuh selagi halal ya kita kerjain. Ingat di rumah kan ada anak istri, ada orang tua yang Ada harus kita keluarga, nafkahin. ya. Seenggaknya buat rokok kita sehari-hari lah, buat makan sehari-hari kita ada gitu. Santo Suruh ini bukan untuk wah lu harus di sini ya tiap ini, bukan, tapi ketika dia nggak ada kerjaan, ketika dia lagi kosong, ini loh, udah kesini ke Santo Suruh. Ketika lu ada yang lebih baik ya silakan cari lebih baik kayak gitu Kak. Berarti intinya. ini artinya Mas semuanya banyak hal nih yang bisa dilakukan gitu ya. Banyak, Yang Kak. paling sulit yang pernah diminta sama customer apa? Ya kadang yang paling sulit tuh yang aneh-aneh Kak. Kadang ya bukan paling sulit sih kalau kita sih. Yang aneh ya? Iya yang aneh-aneh kadang hal-hal yang misalnya saya juga takut karena saya di sini nggak ada badan hukum ya kan. Saya juga kadang yang takutnya ngirim barang itu kadang kita Oke. periksa dulu. Kadang kalau orang yang belum kenal kita periksa dulu. Takutnya kita niat baik, ada Iya. orang yang mencemarkan nama baik kita. Iya, benar-benar. Oh, Kadang ada yang aneh-aneh. Contohnya kayak Mas Santo tolong nyelidikin selingkuh juga ada. Oh, jadi detektif. Ya, detektif ada. Itu ada juga komenan Kak. komenan orang-orang tuh kocak-kocak Dikerjakan tapi? banget sih. Dikerjakan. Dulu tapi? dikerjakan. Ya kan dulu teman saya itu yang anggota saya, coba ikutin. Akhirnya kan Ketahuan. sebenarnya dia nggak selingkuh padahal, tapi kan harganya itu saya yang harganya karena Iya, dia iya. makan kita ngikut makan. Masa Iya, dia iya, makan iya, kita iya. pelangap-pelongo kan enggak. Kayak jadi ketahuan nih. Iya, di podcast gitu. iya. Ih lucu. Banyak Oke. kadang Udah kepikiran mau pakai jasa apa sama Mas Santo? Oh, jasa ngasih makan kucing bisa? bisa Kak. Itu bersihin kotoran kucing saya pernah. Heeh. Bahkan bersihin kotoran manusia juga pernah. Oh, ya Kak. Kita Allah. kita Ngurusin orang sakit gitu. sakit, iya pernah. Bahkan rumahnya banyak kotoran manusianya, ya mungkin ya bukan salah dia juga, mungkin kondisi lah di Iya, situ ya kan. Ada orang lain kata dia, Mas Santo sebelumnya ada yang nggak bisa ngerjain. Akhirnya kalau kita kan melihat peluang di sini kerjaan kita kita nggak pernah mandang kerjaan itu hina selagi halal. Intinya kan halal ya Mas. Iya, ya, iya, nggak iya, nyuri, iya. nggak ini ya kita kerjain. Saya ngedorong teman-teman untuk ayo ini kerjaan. Seenggaknya lu pulang bawa uang Oke. buat anak istri Iya, lebih baik kayak Jadi hari ini apa yang dapat layanan apa yang sudah dilakukan Mas? Orderannya apa? orderan ya yang handle sekarang Oh. anggota. Kalau saya ke Mas Santo media-media, sekarang ini ya banyak Sibuk, syuting ya, sibuk syuting ya. kaget juga Kak karena nggak siap. Saya juga kaget, bukan orang yang pengen Tenar juga, Iya, iya, karena iya. saya pengen, tapi ya mungkin udah jalannya ya bingung saya juga. Ya kan kalau sosial media kan sekarang pasti akan banyak tampil di Iya, media saya juga pikir tuh ya. kerjaan gini tuh responnya nggak dapat respon, ternyata saya sampai mau nangis Kak saya karena responnya positif semua. Saya juga bingung sama karena saya juga bukan bocah anak yang baik juga kan, sama lah laki-laki juga pasti. Tapi untuk kerjaan ya ayo kita harus Yang penting lebih Tapi baik. udah ada yang niruin belum jasa-jasa seperti Santo Suruh gitu? Kalau yang mau niruin sih banyak ya, tapi intinya jangan bawa nama saya, silakan bikin tapi brand sendiri. Iya. Ya karena kan saya takutnya momen ini dimanfaatin buat orang-orang yang Ya. Iya, Jadi intinya kasih- jadi mungkin Detikers kalau yang mau pakai jasanya Mas Santo Suruh cari di Instagramnya dulu, nomor teleponnya juga ya Betul, Mas ya. Kak. Hanya yang ada di bio Instagram Iya, ya. kadang juga Instagramnya apa username-nya? Santo Pasti udah banyak yang niruin kan? Suruh, ya. Heeh. Nah, saya juga ada juga sebenarnya Santo Suruh ini ada Santo Suruh sedekah. Itu udah lama banget. Jadi kalau orang Tapi yang itu punya Mas Santo juga. punya saya kayak misal kakak mau sedekah tapi nggak tahu mau Mau kemana ngasih, gitu. ya. Tapi saya nggak buka itu,
nggak buka itu. Saya takut karena dimanfaatin, karena saya bukan tipe orang yang pengen dikasihanin apa momen kayak gitu, saya nggak berani. Hanya Luar orang biasa. deket aja. Luar Saya biasa. bukan orang yang lagi ini Manfaatin minta gift momen apa gitu gimana, ya. saya bukan Iya, orang iya, kayak Iya, gitu. iya, iya. Sampai udah bikin foundation sendiri loh. Apa tuh? Yayasan Sedekah ya. sedekah. Iya, ya, cuma ya, saya ya. nggak mau buka itu. Saya takut Oke. karena kan Akan kayak nerima uang gitu ya. iya, dari saya orang takut. ya. Saya bukan tipe orang yang dikasihanin, tapi saya ya kalau mungkin nanti manajemennya lebih bagus ya mungkin diterapin lagi. Tapi untuk sekarang saya nerima yang orang-orang kenal aja, nggak Jasa terlalu dulu banyak. ya. Oke, Iya. jadi mungkin Detikers yang ngeliat Instagramnya Mas Santo suruh, kemudian ada Santo sedekah juga, itu lagi nggak dibuka ya Mas ya? Enggak, jadi Santo Suruh itu udah mencakup semua, ada Santo Sedekah, udah Santo Suruh semuanya. Sedekah, iya. Oh. Tapi untuk IG-nya tuh nggak ada. Nggak ada, Jadi tapi di situ di ada situ juga semua ada programnya. program saya, Ya. kayak Rumah Rangkul juga ada. Jadi kayak orang-orang Iya, anak iya, muda iya. yang Artinya ini, jangan sampai orang-orang jadinya ketipu Memanfaatkan. sama iya, Iya. karena ini. saya nerima sedekah tuh ke orang terkenal Iya. yang kenal-kenal aja, nggak mau nerima semuanya. Atau mungkin pada saat lagi ada musibah di Iya, daerahnya gitu iya, ya, kayak nerima gitu. bantuan mungkin Kadang ya. saya takut karena kan niat kita kan emang membantu. membantu, Ya. tapi kalau saya nggak bisa menghandle, saya lebih baik nggak terima karena Betul, uang kayak betul. gitu bahaya kan buat saya. Baik Mas Santo, terima kasih Keren, banyak Mas sudah Santo. mau mampir jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya Kak, Semangat. Dari Bekasi ke sini, semangat. semoga semakin sukses usahanya. Oke, makasih Kak. Semakin besar Sama-sama, Santo Kak. Suruhnya. Terima kasih buat Amin. inspirasinya. Makasih Kak. Jangan lupa untuk ikutan tagline bareng kita. Jadi kita Oke, punya tagline. Kalau kita bilang detik sore, Mas Santo nanti bilang Nggak nggak cuma hore-hore hore-hore. ya. Oke, siap Kak. Nanti di closingnya. Oke, Oke. terima kasih sekali lagi. Ini adalah salah satu permintaan kita. Betul. Disuruh ya? Disuruh. Disuruh closing. Disuruh closing. Apa aja, Jadi yang kalau penting kita halal. bilang detik sore, nanti bilangnya nggak cuma hore-hore. Oke. Ya. Dengan semangat ya Mas Santo ya. Siap Kak. Dengan gerakan kalau perlu. Iya, gini-gini ya. Ya gitu boleh. Oke, Detikers. Parah. Detikers, makasih banyak sudah mau ngikutin kita dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Besok kita masih hadir lagi Yes. di jam yang sama tentunya di detik.com. Saya Dua Rusmana Kir pamit. Saya Anita Mae, kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Jadi macannya gimana?